ada pejabat bintang 3, bintang 2 yang saya kenal. Saya samperin dulu orang itu. Seperti kayak di konten-konten lu. Iya. Halo Bapak, iya. Bapak, terima kasih. Oh, Bapak kemana? Kok kalau dia ngemerani nggak cocok ya? Tiap minggu ada lu pasti MC. Hampir tiap minggu. Puji Tuhan. Cepet lebih ada, cepet lebih. Iya, dibongkar sama dia. Wah, diolah sama dia. Diolah. Itu bener gak sih yang diomongin Ari Kirana? Lu ada satu informan yang Om Coki ini orang ini ya datang namanya ini. Itu bener gak sih? Pertama dia nggak ngomong Om Coki. Kasih tips biar gak direndahin sama orang berpangkat dong Bang. Wah, ini gila. Gue makan gorengan. Ini gua banget lagi. Baru-baru ini. Oh gitu? Awal tahun. Serius lu? Lu nggak monitor? Hah, kenapa? Sangon bunga nama los diladangi songoni maroaki nungar malala. Semuanya sama itu sama sude sama olanau nabekobanmu mari suang hari mana tiki olanalani cinta palsu. Sekali lagi olanalani cinta palsu ni Coki Cina Gofar Hilman. Horas. Anjay. Biasa gitu kalau di adat Batak. Iya. Tung ada banyak Gondang. perkusinya. Iya. Langsung siapapun yang tertimbun di tanah bangkit. Bangkit itu kopi bareng sama kita. Kopinya udah tersedia nih. Mantap kali. Canggih. Anjay. Ya. Silakan. Makasih. Coki. Ya. Ibu yang di belakang mau saya olah. Sebenarnya mau diolah. Tapi gila nih orang nih. Apa bro? Gokil, gue tuh ngeliat konten-konten lo kan. Hah? Akhirnya gue dapat siaran gue dong. Ari Kirana. Wih, kakak Ari. Ari itu takut banget nge-MC sama lu, takut disuruh push up. Coki Sitoang menurut lu gimana? Coki, gue Canggih. kalau salah takut disuruh push apa sama dia. Misalnya salah ngomong, gue takut kalau sama Coki katanya. Dia tuh orang perfeksionis banget, gue takut disuruh push up. Emang lu semenyeramkan itu kalau partner nge-MC bareng gitu? Opsinya cuma 2 kok. Kalau nggak push up ya burpees. Lebih capek. Menurut gua itu kesan ya. Iya. Gofar. Menurut gua itu kesan orang yang kerja sama gua. Tapi gua nggak pernah bermaksud untuk nakut-nakutin orang. Oke. Bikin orang segen, Yeah. sungkan, apalagi berjarak sama gua. Dan kita di profesi ini, nge-MC bareng itu kekuatannya harus setara. Betul. Jadi siapa yang dominan ketika dia digabungkan, Yeah. dia harus pakai ilmu equalizer namanya, penyeimbang. Dia Yeah. turunin ego dia, yang kurang harus dinaikin. Oke. Supaya klien kita nggak bentrok. Yeah. Klien kita bisa menikmati acara tanpa dominasi seseorang di atas panggung. Oke, berarti kalau misalnya partner nge-MC bukan harus ada yang ngelit? Enggak juga? Iya, harus. Harus ngelit satu orang dong? Satu orang yang memimpin, jadi Ya. kiblat, jadi modelnya, jadi Yeah. pengemudi. Heeh. Tapi navigator, Harus bisa. dia melihat dari sisi yang nggak dilihat sama pengemudi kan. Hmm. Nah, ada pengemudi yang ngeyel. Iya. Dia pikir oh, gini nih. bisa gue sendiri, udah nggak ada lu juga bisa gitu. Tapi nyasar ntar kalau nggak ada navigator. Nyasar satu, yang kedua, klien lu beli paketnya lu sama dia kan. Iya, ngapain lu anggurin itu lagi? Etikanya juga lu labrak. Iya. Kemudian lu jadi dominan sendiri, lu pikir ini pertunjukan lu. Iya. Padahal lu secara profesional dihargai lewat materi. Ya lu hargai teman kerja lu dong. Ish, itu bener. Gila. Itu kayak gue ngeliat konten-konten lu, wah ini kita harus bahas nih, gue bilang. Gue harus sama Coki nih.
berkali-kali akhirnya ketemu jadwal. Sampai ketemu sama adek lu, Sheryl. Iya. Balik karaoke Iya. di Shamrock Sarjo. Bang Gofar, iya, aku dari Coki, Par Dede. Sini, oke, sini. Kok sama Par Dede gua nggak temuin. Kalau Coki situ, ayo. Sorry ya Cok, Le, sabar Le ya. Ada cover sini Le. Datang, katanya pembahasannya seru. Terima kasih berkat konten Bang Gofar, jadi berkat buat keluarga kami, kata dia gitu. Hah? Yang Ari? Iya, itu viral. Iya, gue tahu viral. Tapi masalah nggak sih? Enggak, justru positif katanya. Wah, Tapi lu gak nerima surat somasi atau apapun? Dari kantor hukum gua. dari pengacaranya Coki Pardede. Gue pernah diundang dia loh. Apa Coki? 2 tahun yang lalu. Di konten apa? Dia kan punya kanal YouTube. Nama YouTube apa? Coki bukan? Gue sama dia gitu ya. Pardede X Sitohang. Enggak loh, dia yang sama 3 anak sama muda perempuan yang cantik-cantik tapi dikesankan nggak tahu apa-apa. Oh, BBK. Iya kan? Ada kan? Iya. Iya, nah itu uang transportnya belum tuh. Weh, Coki. Ayo WK Project nih. Enggak, udah aman. Makasih berkatnya buat keluarga kami. Tapi itu jadi kontras ya antara satu orang yang menguasai public speaking sama 3 cewek yang nanyanya seruntulan. Oh, seruntulan sekali. Gimana ngadepin? Kan dia jadi host nih, lu jadi tamu. Gimana ngadepin mereka yang misalnya nggak tahu tentang lu? Lu ngadepinnya gimana? Tenang aja. Yang kedua, gue biarin aja mereka cerita dulu. Oke. Nggak mau cerita juga, bahasa tubuhnya pasti menceritakan sesuatu. Kayak gimana? Contohnya? Gelisah misalnya, dia melihat satu keunggulan gue misalnya, entah pakaian, entah penampilan, apapun lah. Kelihatan mereka ada sisi mengaguminya kan. Gue biarin aja. Karena diksi lu, verbal lu bisa bohong. Misalnya, gue gak kenal lu, enggak gue gak suka lu, tapi ngomongnya gini, enggak, gue gak suka. Nah, misalnya ini contoh kan. Artinya bahasa tubuh kita gak berbohong. Itu gestur. Susah untuk dibohongin, untuk disetel sama pikiran. Bilang sebaliknya. Bahasa tubuh itu susah. Kamu grogi gak? Enggak, saya gak grogi. Kamu jangan marah dong. Siapa yang marah? Nggak bisa bohong tuh. Siapa yang marah tuh kan? Bahasa tubuhnya, bola matanya gitu. Nah, waktu gue datang ke podcast itu, gue berpikir gue harus banyak kenal mereka juga. Karena gue juga bukan pengikut mereka nonton acara mereka kan. Lu riset dulu berarti soal mereka? Ada riset seperti yang teman-teman juga bahas di PWK. Gue riset. Pakai ini nggak monitor lagi? Enggak. Yang itu namanya ini ya Cok ya gitu kan. Itu khusus nge-MC. Khusus nge-MC. Tapi waktu diundang di kanal itu, ya gue harus tahu lah siapa Coki Pardede, siapa 3 orang ini. Sedikit aja. Selebihnya biar mereka bercerita. Betul. Dan ternyata mereka cerita mengenai kepolosannya, keluguannya. Saya lahir di zaman dulu manggilnya bapak lagi. Iya. Manggil bapak? Iya. Jadi Pak, aduh manggilnya apa nih? Papa atau Koko katanya. Udah panggil Koko aja. Waktu Koko dikenal itu lewat acara saya belum lahir. Paham banget. Nah, karena gue tenang, gue nggak panik, gue nggak perlu nunjukin sisi kenapa lu nggak kenal gue. Jangan gue yang menonjolkan diri, biar aja mereka yang menonjolkan diri. Gue menari di atas ombak itu. Gue ngolah. Malah jadi bisa tanya jawab nyambung tanpa gue mendominasi mereka. Dan sebagai tamu kan kadang-kadang nih ya, kita sebagai host kayak, pengen diambil alih gitu kan. Ada yang kayak gitu ya, iya, bener. Mengisi kekosongan DTR, DTT. Kadang-kadang tuh ada jiwa MC dan host yang pengen, tapi kita kan mesti tahan kan. Benar. Ini acara mereka, ya udah kita ikutin alur aja. Maksud lu kayak gitu? Iya. Rahasia hati kita tetap di dalam hati. Jangan lu keluarin. Kalau lu keluarin berarti lu ngelabrak aturan kan. Tontonan jadi nggak menarik. Meskipun lu jago retorika, silat lidah, pengen ngapain gitu ya, pengen salto gitu, tiba-tiba debus gitu. Ribet. It's all about timing, man. You know what is right, you know how to do it right. But when the time is right, then you will have a perfection kan. Kalau waktunya tepat, momentumnya lu kejar, baru deh. Kita orang radio, kenal punchline. Betul. Pukulan di ujung itu kan. Pukulannya gak terlalu keras, tapi kena di ulu hati. Seorang kayak, wah gila ini pas banget nih ngomongnya. Gitu.
Nah, kalau nggak pas waktunya lu masuk karena jiwa lu berontak, nggak puas, dan lu nggak menikmati siarannya, jadinya nggak menyenangkan show-nya. Lu nggak akan diundang lagi. Iya betul. Ngapain lu rebut acara orang? Betul. Jadi lu aman, Gofar. Aman sebagai host. Tapi kalau soal MC dia juaranya udah. Itu bener gak sih yang diomongin Ari Kirana? Lu ada satu informan yang Om Coki ini orang ini ya datang namanya ini. Itu bener gak sih? Pertama dia nggak ngomong Om Coki. Itu rekayasa lu aja. Lu terlalu liar imajinasi lu. Iya kan? Jadi gue dan tim itu bermain sandi. Sandi itu covered atau penyamaran. Kami nggak pernah ngomong Bang Coki, Om Coki, Cok, nggak. Saya juga nggak nyebut asisten-asisten saya, Yosia, Cheryl, nggak. Kami punya sandi. Kenapa? Sebab pada alat yang kami pakai, alat komunikasi itu, point to point frequency, point to point frequency itu, orang lain yang punya HT yang sama itu bisa intersepsi, bisa. Kalau dia masukinnya di pas, frekuensi yang sama, Gue nggak mau omongan kami bukan hanya kedengeran, tetapi ketahuan dia ngomong siapa. Jadi kami pakai nama sandi. Lu mau tahu sandinya apa? Sandi apa? Gue buka aja nih. CS, Coki Siapa enggak? Terlalu ketawa. Sandinya CHOKI. Itu dia aja. Sandi gue Raja Wali. Nah, asisten-asisten tuh menggunakan nama burung yang lain. Ada kutilang, ada cendrawasih, ada kasuari. Tergantung siapa yang lagi bertugas saat itu. Oke. Mantap ya. Untuk itulah gue diundang. Dan akan diundang lagi. Gak tahu kapasitasnya. Oke, misal Raja Wali. Nah, dia ngomong kan Raja Wali kan. Dia pakai Alkomnya, Raja Wali monitor. Saya biasanya dapat informasi langsung masuk. Menteri A hadir, atau tamu VVIP nomor 4 hadir. Nah, saya kan punya catatan cue card kan. Selain daripada cue card itu yang sudah dicoret-coret, sudah direvisi, sudah dipelajari, saya juga hafal nama-nama pejabat karena lingkungan pelayanan, pekerjaan dan pergaulan lah. Itu bergeser dengan mereka. Iya, betul, beririsan dengan mereka. Jadi familiar lah saya dengan Menteri A, Menteri B, bahkan secara pribadi kenal. Nggak terlalu sulit untuk gue masuk ke nama mereka. Dan kenali wajah-wajahnya. Kenali wajah dulu. Kenali wajah dulu, kenali dengan siapa dia datang, perangkatnya berapa orang. Kita akan tahu bobot dia siapa. Nah, ketika lu nggak tahu siapa dia, tapi ini tamu penting banget buat keluarga ini nih. Misalnya MC Wedding nih. Kan lu nggak tahu mukanya nih di awal. Gimana cara ngakalin? Ataukah tim lu kayak ngasih ciri-ciri dia yang pakai batik warna ini atau gimana? Kalau tamu itu penting banget, masuk kategori penting banget dan pejabat negara. Kayaknya lu tahu deh. Pasti tahu. Karena gue baca berita bro tiap hari dan gue kan mantan wartawan ya. Betul. Dari dulu jurnalis politik, hukum dan keamanan. Memang orang-orang di zaman gue nulis berita banyak juga udah wafat dan nggak mungkin hadir di situ kan ya. Tapi maksud gue kebiasaan gue untuk menelisik, cari tahu latar belakang itu sampai hari ini gue lakuin. Jadi disiplin yang lama itu yang penting. Latihan-latihan kita dulu di radio, theater of mind, itu yang membuat kita jadi dikelilingi paling sedikit 3 kamera ini, 4. Iya 4. Sama kamera lu 1. Iya. Jadi 5. Belum lagi kamera gue yang di sini. Gofar ancaman. Oh jadi knowledge itu penting ya buat kayak misalnya gua adalah MC untuk menunjang ke MC-an gua. Gua harus punya knowledge yang sangat luas nih. Berarti gua belajar tiap harinya untuk biar nge-MC gua tuh pol gitu. Gua lebih suka pakai kata-kata pengetahuan itu harus lu dapetin. Lu tahu kulitnya bagus, tahu dalamannya sedikit lebih baik, tapi tahu cara menggunakannya itu elok. Kan gak semua info itu lu bakal pakai. Betul. Tapi sekali lagi hasil latihan lu, olah pikir lu, membuat lu lebih tenang kan, lu tahu kan. Gue pertama kali nih dapat undangan PWK nih. Dikasih tahu di Matraman. Gue tadi berangkat dari titik di jalan, kok tiba-tiba hilang ingatan saya. Thomas yang hafal. Sudirman. Gue tadi dari Sudirman nih. Awalnya gue
ada rasa grogi. Duh, ke Matraman 37 menit atau 45 menit. Yeah. Ternyata dari titik Sudirman tadi itu gue perlu naik jalan layang, kemudian turun di Tebet, naik sekali lagi, totalnya hanya 17 menit. Sebelum gue tahu itu 17 menit, gue agak grogi nih nyiapin waktu, karena gue nggak tahu lewat mana baiknya. Apakah gue mesti ke Jakarta Pusat dulu, lewat Suropati, kemudian ambil di Ponorogo, Menteng kan gitu ya. Ternyata enggak. Nah, ketika lu punya pengetahuan, lu ngerti situasinya, lu tahu rencana permainannya seperti ini. Membuat rasa grogi lu semakin turun, rasa takut lu semakin turun. Karena apa? Karena lu tahu. Orang takut karena mereka nggak tau. Kalau lu udah tahu, lu akan melakukan penyesuaian emosional di situ. Penting untuk tahu pengetahuan itu. Itulah salah satunya tuh yang lu pernah bilang bahwa ketika lu nge-MC itu datangnya lebih awal untuk lihat situasi. Benar. Ya, untuk lihat medan. Iya. Ya. Kayak gimana siapa penontonnya, gimana cara kita bawain ya komunikasinya. Berarti itu penting banget tuh. Krusial. Oke. Krusial. Orang yang selalu terburu-buru, if someone gets to hurry, they will worry. Iya. Lo datang terburu-buru, lo akan khawatir karena kurang waktu, kurang melihat orientasinya. Nggak semua orang bisa melihat dengan cepat. Oh, di situ operator, 2 orang pegang laptop, 4 kamera. Ini orang yang minum kopi. Nggak semua punya pelatihan itu toh. Apalagi orangnya panikan. Udah kelar tuh. Orang yang tipenya panikan belum bisa menguasai situasi. Kalau panitia suruh datang 2 jam sebelumnya, lu datang 3 jam. Sejamnya lagi lu pakai buat bahasa gua ngasah kapak biar tajam kan. Apa aja yang ngasah kampak nih? Pertama bagi gue yang krusial adalah sebelum gue datang, itu yang krusial. Lu harus sudah punya pengetahuan tentang klien lu. Oke. Tentang susunan acara. Tentang mau dibawa kemana acara ini biar sukses. Itu ada bacaan namanya. Makanya kalau dikirimin data, dibaca. Dikirim cue card, dibaca. Dikasih rundown, dibaca. Baca. Apaan nih kalian? Yang mengherankan, kita duduk bareng sama panitia, itu sama kayak pimpinan. Saya adakan rapat ya, nanti tanggal 9 Juni. Begitu duduk pimpinannya, apa yang kamu tahu? Sebentar Pak, saya buka dulu materinya. Loh, kok baru sekarang? Nah, makanya sebelum gue berangkat, penting gue untuk membekali dulu. Itu soal paling cue card itu. Cue card isi nama, tamu VVIP siapa, level apa. Kalau presiden, wakil presiden, lu akan gampang ngeceknya di lapangan. Betul. Ada pas pampres nggak? Datang lebih dulu. Ada orang sekretariat militer nggak? Ada metal detector nggak? Yang double, bukan hanya standar yang dipasang di hotel, tapi ada tambahan perangkat. Lu akan lebih mudah untuk menganalisa. Deretan rangkaian mobil militer, pengamanan ring 1 presiden, ring 2 dan ring 3. Hal-hal seperti itu. Yang kedua, ini yang penting di lapangan. Begitu gue nyampe, gue mesti kenal dengan siapa gue akan bekerja kan. Oke, ini yang ngundang gue dulu nih. Nanti dulu, panitia dulu. Oh, panitia dulu. IO-nya. IO, WO. Ya. Itu lu harus ketemu sama Sheila, sama Angga. Benar ya Angga tadi yang nyambut saya? Saya harus tahu nama beliau dulu. Iya, Angga. Ketemu sama Kak Sheila dulu. Salam dari ibu saya, orang Purwakarta. Tiasa nyari Sunda, tiasa orang Sunda. Saya langsung ngomong sama beliau. Ngariung yuk. Ngariung. Kemana? Ngariwat ya. Tapi secara psikologis kan itu membuat gue lebih tenang. Karena gue dapat 2 pendukung di awal pertemuan. Satu Sheila, satu Angga. Kalau lu dapat 2 pendukung aja, lu tenang. Lu punya perangkat, namanya sistem pendukung. Kalau kenapa-napa, gue ada 2 orang ini. Gue tanya, ini siapa sih? Kamu tahu? Oh, maaf bang, saya baru 3 jam yang lalu nyampe sini. Siap kepret kuaing. Kalau kata orang Sunda gitu kan, tak pukul kau gitu kan. Kita butuh kenal dengan siapa kita akan bekerja sama, eksekutornya, perannya dia apa. Nah, itu dulu kan. Terus begitu nyampe, bagi gua yang penting adalah melihat situasi. Siapa orang yang kira-kira menonjol, yang gua kenal, familiar. Ada pejabat bintang 3, bintang 2 yang saya kenal. Saya samperin dulu orang itu. Seperti kayak di konten-konten lu? Iya. Halo Bapak, iya. Bapak, terima kasih. Oh, Bapak kemana Pak? Kok kalau dia ngemerani gak cocok ya? Kok ada sedikit prahara di hati saya? Jatuhnya kayak psikopat ya? Terima kasih Bapak. Terima kasih ya datang Pak. Terima kasih ya Bapak. Itu psikopat. Bapaknya jangan deket-deket. Lu samperin dulu tuh? Samperin.
Dan karena mereka kenal. Jadi maaf harus diluruskan ini. Bukan SKSD. Iya. Tapi karena memang kami sudah pernah kenal sebelumnya. Atau kalau misal pun nggak kenal juga menurut gue bukan SKSD loh. Itu kan kayak tidak ada salahnya menurut gue ya. Tidak ada dosanya untuk menambah koneksi gitu. Setuju? Iya, menambah teman nggak ada dosanya sih menurut gue. Akhirnya yang menjadi batas tipis adalah cara pendekatan kamu ke orang yang baru kenal. SKSD itu kan belum apa-apa udah pengen nempel, kalau bisa tuh congor sama congor gitu. Iya. Atau betul. Ngomong ke hal yang privasi. Iya. Atau manggil gue gini, Pai, mana Pai? Siapa Pai? Manggil nama kecil gue gitu. Iya. Itu SKSD. Tapi selama kita santun, perkenalkan diri secara formal. Saya Coki Sitohang Pak. Misalnya nama kami memang udah familiar. Tapi nama orang biasa ketika dia menjelaskan, tuturnya jelas, artikulasi. Saya Randi. Nama Randi itu dengan penekanan suara yang pas di telinga orang nyaman. Karena bukan Pak, saya Randi gitu. Oh iya. Kenapa lo ngajak ribut gitu? Kan nadanya harus Pak. Psikologis itu mempengaruhi alam bawah sadar orang. Atau kita bawa nama yang lebih besar dari kita. Misalnya Randi adalah asisten Gofar Hilman. Nama Gofar udah keburu berbunga, udah wangi duluan. Waktu Randi mau kenalan sama pejabat, dia tahu. Sadar betul, belum tentu bapak ini tahu gue asistennya Gofar kan. Kalau gue sebut Randi, ntar bapaknya Randi yang mana lo? Gitu. Tapi selamat siang Pak, saya asistennya Gofar Hilman. Gofar tuh siapa? Itu masa lalu. Kenapa lu ngajak nama baik? Itu jual nama namanya. Atau jual perusahaan. Ada nama perusahaan tertentu yang begitu dipercaya publik kan. Kementerian deh misalnya. Sebelum dia sebutin nama dia, saya Randi, sebelum kata nama Randi muncul, dia katakan, Pak, saya dari Kementerian Pertahanan. Kemhan ya, misalnya gitu ya. Tertarik ke Kemhan ya kan orang itu. Baru nama masuk. Itu triknya. Untuk nyoleknya lah ya. Nyoleknya pertama kali. Clickbait. Yoi. Headline news. Tapi lu sepakat kalau misalnya bapak itu lagi makan, kita jangan ganggu dulu. Untuk berkenalan misalnya, jangan nyamperin dulu atau gimana? Gue akan mengambil sudut yang dia bisa lihat gue. Kemudian gue kasih gestur bahwa gue akan memberi hormat kepada beliau. Ya, dan gue menghindari posisi-posisi dia lagi ngobrol asik misalnya. Kemudian dan itu lekat, apalagi yang teman ngobrolnya juga orang penting. Jangan sampai kita intercept atau curi momentum salah, patah banget. Kemudian lagi nyuap misalnya. Terus kita kayak it's me. Jangan tuh. Enggak, kita diam dulu dari jarak aman sambil perhatikan dia. Karena umumnya orang kalau di pesta pasti matanya terbuka. Jarang orang di pesta introvert kan? Pasti kemana-mana gitu. Dia kan mencari peluang. Psikologis inilah, makanya psikologi manusia perlu kita pelajari. Namanya visual, auditory, kinesthetic, VAK, human sensory. Manusia menonjolkan sensor-sensornya dalam hidup dia. Kenapa dia diem, posisi duduknya begitu, ini pasti ada sakit. Kelihatan misalnya, nggak nyaman, gelisah gitu. Maaf ya Pak ya, Bapak sehat ya Pak. Dia emang udah 3 hari MBN jadi nggak apa-apa. Cepat sembuh ya Bang. Iya makasih. Bapak lagi. Ketika orang itu munculin sinyal, kita baca dulu sinyalnya. Dari sudut pandang yang dia bisa lihat. Kalau sudah dia lihat kita, mata ketemu mata, cepat baru entah itu mau senyum, entah itu mau ngangguk, entah itu mau hormat. Kalau gue gesturnya memang ke orang kasih hormat ala prajurit. Yoi. Karena kan emang cita-cita lo pengen jadi TNI dulu ya Cok ya? Cita-cita gue banget dari kecil. Makanya lo ketertarikan lo terhadap dunia militer tuh besar banget. Setuju. Itu pondasi dan banyak belajar hal-hal yang strategis dari komunikasi militer, cara berlatih, mendisiplinkan otak, kemudian mendisiplinkan pola hidup, pola makan. Lu pola makan kesini perut gue. Gue gak enak sama lu soalnya tadi. Jujur aja gue tersinggung liatnya. Pola makan ke perut gue. Satu case nih, misalnya ada orang penting. Lu gak kenal sama dia. Dia negor lu, pernah ketemu di zaman kapan tahu. Cok kita pernah gini-gini. Lu gak kenal siapa, anjing nih siapa nih orangnya nih. Apa yang lu lakuin? Gue akan menyambut dia tetap dengan standar yang sama seperti kayak gue kenal orang udah 14 tahun. Tapi gue akan jujur sama dia dengan bahasa yang halus. Misalnya pertama gestur dulu kan, Cok apa kabar? Itu cepat otak saya nih berpikir nih, ini orang siapa, ketemu di mana ya? Nah biasanya kata-kata gue adalah kalau dia lebih tua Pak atau Abang. Bang,
waduh lama ya kita nggak ketemu. Ini trik gue. Karena memang benar lama. Kalau nggak lama gue ngomong diksi itu, pilih verbal itu, nggak mungkin kan dia gila kita. Ya ampun terakhir ketemu, berarti udah lama nggak ketemu. Ya udah main logis aja. Bang, lama banget nggak ketemu. Terus pasti salaman kan. Nah di salaman ini gue lamain sebagai sebuah namanya reenactment atau kekuatan mengafirmasi bahwa ya gue seneng nih ketemu lu, gue bahagia dan bersyukur. Jadi gue sapa-sapa, nanti gue pilih topik lain misalnya gini. Tolong ingetin saya bang, di mana kita terakhir ketemu? Oke. Nah, gue inget peristiwa, gue inget momentum ketimbang nama. Pada kasus ini ya, pada kasus ini gue teringat dengan peristiwa. Misalnya dia bilang, dulu ada peluncuran produk saya di bidang kosmetik. Itu gue langsung cepat nyambung kosmetik, klien gue siapa aja. Tanpa gue menunggu kode misalnya dari earpiece di mana asisten gue, karena dia asisten juga terbatas. Apalagi di masa lalu kan dia nggak dampingin gue, nggak tahu cerita gue gitu. Yeah. Jadi kita normalkan saja. Antusiasme orang disambut dengan antusiasme, jangan dipatahin supaya dia tetap pengen cerita sama kita. Pasti ada informasi yang bocor dan akan banyak kegunaan lain untuk membutuhkan dia suatu saat. Kita nggak tahu entah di acara itu atau di acara lain. Kita nanya namanya gimana? Takut kan takut nggak sopan ya. Kita nanya namanya dia tuh gimana? Satu keunggulan kita di level figur publik adalah kita bebas nanya kapan aja. Oke. Apalagi dia duluan. Tapi orang umum nih yang nonton sini hari ini, boleh nggak sih nanya ulang nama? Boleh. Caranya itu yang elok, yang elegan. Jadi contoh tadi saya bilang gitu, bang, lama nggak ketemu ya kita dia. Ini udah ngirung begini berarti emang gue mikir kan. Iya. Bang, terakhir ketemu kapan kita ya? 2014. Wah, langsung flashback tuh. Tapi kan banyak 2014. Dikecilin lagi matriksnya, algoritmanya gue kecilin lagi. Di mana nih? Ketemu siapa bang waktu itu? Tunggu dulu, abang gue liat profil kan. Kalau profil dia potongannya cepak-cepak, badannya masih bagus, ada kemungkinan dia di militer atau di kepolisian, gitu kan? Maaf, abang sipil atau bukan? Sipil atau bukan? Oh enggak saya sipil. Okay. Oh dikerucutkan jadi dua, sipil atau bukan? Terus saya dikerucutin. Nah terakhir saya nggak sungkan ngomong gini, bang maaf, tolong ingatkan lagi nama abang. Saya ngomong begitu. Wah keren, tolong ingatkan lagi nama abang. Itu keren tuh. Tolong ingatkan lagi. Iya. Kalau lu ngelihat, kalau dia bilang saya juga lupa nama saya gimana? Tapi bapak nggak lupa kan hari ini dolar 18.000 gitu. Kopi dulu. Duh, gua kan ngingetin aja. Ngingetin doang. Siapa tahu ada yang belum buka kan? Iya. IHSG di berapa hari ini. Lagi begini. Ini kan kita kan sumber informasi ada di sini hari ini. Betul. Tapi pernah nggak ada SKSD kayak gitu? Cuma emang dia sengaja kayak emang baru pertama ketemu, tapi seolah-olah kayak akrabnya udah lama banget. Ada. Dan gue baru ketemu dia kemungkinan sekali di acara yang nggak terlalu berkesan juga gitu. Tapi karena semangat dia itu, harga itu. Gue harga itulah. Far gue tuh dalam pengalaman hidup gue pernah ditolak orang ya, sering tidak dianggap dulu waktu saya masih memulai semua dari titik nadir lah. Nah, lu anak siapa? Lalu kuliah lu nggak berhasil, kemudian lu lompat ke Jakarta, ngapain lu di Jakarta? Jadi saya cukup sering menerima perlakuan verbal orang atau kata-kata yang mendiskreditkan gue. Oke. Tapi natur gue adalah, keputusan gue akhirnya adalah mengampuni mereka. Karena gue berasa bahwa mereka juga gak perlu tahu tentang gue sedetail itu. Nah karena gue berdamai dengan peristiwa-peristiwa itu, bagi gue gak boleh melakukan itu ke orang lain. Oh, tidak mau melakukan hal yang sama apa yang pernah lu rasain? Iya, karena gini Gofar, menurut gue kalau lu marah-marah, lu ngumpat-ngumpat, lu gampang memaki orang, ya berarti lu dulu sering dimarahin, sering diumpat, sering dimaki, dan lu gak berdamai dengan situasi itu. Hurt people. Orang yang terluka yang melukai orang lain. Oke. Selama lu tidak menyelesaikannya di masa ini atau masa lalu lu, hari ini lu keluar dengan kualitas kemarahan itu. Nah gue gak mau itu. Meskipun itu paling sulit ya, berdamai dengan masa lalu tuh itu paling sulit loh. Yang pertama mungkin banyak orang yang denial ya. Gue gak apa-apa. Betul. Iya.
Padahal dia lagi apa-apa gitu. Betul. Karena tipe manusia untuk menanggapi, meresponi setiap peristiwa hidupnya berbeda-beda. Ada yang meledak-ledak, ekspresif, ada yang super introvert, ada yang sengaja memendam. Tapi sebenarnya mereka marah. Memendam itu bukan berarti nggak marah lagi. Tapi dia lebih memilih untuk nggak ngomong sama orang, di belakang gue tusuk. Ya. Itu paling ngehe tuh. Ciri-ciri psikopat ada di sebagian kategori ini. Tapi ada juga psikopat yang nyentrik, yang ekstrovert banget gitu. Dia langsung ngomong, langsung marah. Apa lu? Kenapa? Wah lu nggak beres lu. Ya, gitu. itu langsung ekspresif tuh. Kita tahu dia marah. Iya. Ada yang diem aja tapi di belakang ngapa-ngapain gitu kan. Ngomongin, Iya. nulis, anonim. Iya. Bisa. Di X tiba-tiba Coki Siotong nih gila gitu. Kan banyak yang gitu ya. Ya, ada yang nggak nyebut nama kan, bisa aja inisial. Iya, Coki Sitoha nggak pakai eng. Sama aja dong. Ternyata gue orang Vietnam. Karena ada engnya. Karena ada eng. Tapi Cok, emang lu ada satu penolakan yang, aduh gue inget banget nih, ini karir gue penolakan terbesar nih. Dalam karir gue. Ada nggak penolakan yang lu inget sampai sekarang? Meskipun udah dimaafin ya. Iya, ada beberapa peristiwa yang masih gue ingat. Tapi seingat gue di peristiwa itu gue udah memaafkan dia. Dibilang bahwa memaafkan itu harus melupakan, nggak benar menurut gue ya. Memaafkan itu ya mengampuni itu penuh. Tapi lu tidak melupakan peristiwa itu sebagai sebuah pembelajaran. Hari ini lu mau pakai peristiwa itu sebagai kekuatan bagi diri lu dan orang lain yang mendengar cerita lu, atau lu masih akan terus mengumpat tentang orang itu. Gua pernah dimaki sama keluarga sendiri, meskipun bukan keluarga inti, tapi keluarga dari pihak om gua, yang gua saat itu kedapatan sepertinya oleh dia, kelihatan seperti sedang malas, padahal gue lagi istirahat, dan situasinya saat itu nggak kondusif. Di rumah itu ada orang yang lagi sakit, lagi berjuang ekonomi, lain sebagainya. Intinya keluarga ini salah paham tentang gua. Dia menganggap gue tidak berguna dan nebeng di rumah keluarga dia. Gue diusir, dimaki, dikatain sumpah serapah, mulai dari binatang sampai postur semua dikatain. Ya sakit. Ketika gue cerita itu ke orang tua gue juga, mereka juga ada terusik, bahkan mau hampir ribut keluarga gitu. Kok kamu perlakukan anak saya begitu? Tapi ya, Tuhan izinkan itu kok. Kalau bahasa saya, Tuhan izinkan terjadi bagi kita supaya kita dibentuk, ditempa. Untung hari itu respon gue benar. Pertama gue diam, yang kedua gue introspeksi langsung. Gue mundur, nggak mau konfrontasi karena bisa yang terjadi adalah laki-laki lawan laki-laki kan. Dan sambil berjalan waktu gue berpikir tentang itu yang dia omongin gak bener kok tentang gue. Nah, masa depan gue tidak ditentukan dari kesalahan gue hari ini. Gue masih punya kesempatan untuk mengubah jalan hidup gue. Dan itu udah 22 tahun yang lalu kejadian itu. Berarti kelar SMA? Oh sudah kerja. Gue udah kerja. Gue udah jadi wartawan gitu? di stasiun televisi sebagai wartawan. Oh, dulu TV mana, Cok? Dulu di LaTV. Abdul Latif. Pak Abdul Latif pemilik stasiun itu. Betul. Kemudian dialih kepemilikan ke grup yang lain. Sekarang namanya TV One. TV One. Dulu cikal bakalnya LaTV. Dan gue kerja di situ. Oh, di apa? Di acara apa? Komedi nakal, bukan? bukan, jurnalis. Beda. Politik itu politik. Dora and the Explorer Division. Divisi kartun. Oh, di berita ya, di pemberitaan, divisi pemberitaan. Jadi lu nyari-nyari soal apapun yang berita politik lah ya? Diarahkan oleh koordinator liputan, oleh produser, diplot. Ya, tempat plotan tugas gua cukup bergengsi, bro. Dan itu juga yang membuka jaringan gue sampai hari ini. Baik dari cara berpikir sampai cara bergaul, berinteraksi. Karena dulu gue diplot di Istana Negara. Era Presiden Megawati. Kemudian peralihan ke Pak SBY, Presiden SBY. Kemudian plot gue yang lain adalah Mabes TNI, Mabes Polri. Oh, makanya lu sesuai dengan passion lu juga ya? Makanya. Itu pas banget. Gak ada yang kebetulan pokoknya. Iya bener. Gak ada yang kebetulan, Gofar. Nggak, kalau lu menyadari apa yang terjadi dalam hidup lu hari ini secara sengaja, nggak ada yang kebetulan. Setuju gue. Ada alasan kenapa semua ini terjadi. Ada. Dan lu masih punya pilihan untuk meneruskannya atau menyetopnya. Tapi sempat
punya cita-cita TNI, kenapa nggak pengen gitu? Akhirnya kejadian jadi TNI. Kan gue dari kecil didesain untuk jadi tentara. Karena kakek gue adalah seorang tentara. Betul. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Tahun 1993 beliau berpulang. Umur gue 13 waktu itu. Jadi gue punya usia emas dari usia 6 sampai 13 kena doktrinnya beliau. Kakek. Ya. Dijemput hari Jumat ke sekolah, dibawa ke rumahnya, tidur di rumah beliau, terus panjang kalau ngobrol interaksi itu selalu Opung ngingetin. Manggilnya Opung. Opung Doli. Coki, nggak ada cara lain untuk melayani negeri ini kalau bukan lewat jalur militer. Gokil. Itu di sini masuk. Pancasila, Sabta Marga, wajib TNI. Karena dia berharap cucunya suatu saat meneruskan dia kan. Wajar. Nah, itu membentuk pola pikir gue. Jadi gue pengen jadi tentara dari kecil. Tetapi cita-cita itu berubah ketika gue SMP. Waktu gue SMP gue mulai nonton film, nonton acara-acara televisi. Wah, seru nih, entertainment nih. Dibawain sama senior-senior kita, almarhum Om Kris Biantoro, Om Bob Tutupoli, Kusendratmo, yoi. Begitu beliau-beliau tampil kan, senyum, merekah, mikrofon, cara pegangnya, sudutnya 45, sambil nyanyi kan, apalagi intonasinya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah yang satu ini. Langsung lo kayak keren nih. Itu cair, hati gue tuh langsung kayak. Nah, ada suatu bisikan di hati gue, seolah ngomong begini, kamu harusnya ke situ, gitu. Kamu jadi itu. Saya percaya itu suara murni, yang halus, yang suci, yang lembut, yang mengingatkan tentang bakat dan talenta. Nah, sejak SMP itu gue mulai goyang. Tentara nggak? Gini. Tentara nggak goyang? Tentara nggak? Canda aja nih, serius nih, parah. Ini acara dahsyat bukan? Lu ketawa mulu dari tadi. Beralih nih, cita-cita nih, kayak menemukan sebuah passion baru. Bener. Entertainment industry, seru banget nih. Persis itu yang gue rasain. Jadi gue berpikir gimana caranya gue nyalurin ini. Keberanian gue tampil. Karena keberanian gue tampil udah dilatih secara gak sengaja sejak gue umur 5 tahun. Hah? Pas ngapain? Orang Batak ini punya momentum. Minimal kalau gue ya. Minimal tuh 3 kali setahun untuk ngomong di depan publik. Oh iya. Kulturnya udah kayak Kulturnya, gitu. namanya mandok hata. Berkata-kata. Kami orang Kristen, kami Natalan, tahun baru. Natalan tahun baru lu udah harus pasti ngomong di depan semua orang. Biasanya apa yang diomongin? Hanya selamat Natal, Opung, selamat tahun baru, Tuhan memberkati, udah. Tapi harus ngomong. Nah, gue tuh dulu didorong sama bokap gue, menyokap gue untuk, kamu tampil. Ya elah, Far. Anak umur 5, umur 6 tahu apa sih lu ngomong? Ngomong apa nih ya kita? Iya tahu. Sampai kayak gue, apa sih? Ayo kamu ke depan. Kamu ke depan tahu. Ngambek-ngambek. Aduh gue ke depan. Gue kayak cemburu gitu. Ngerunyeng. Opung. Selamat tahun baru. Tuhan berkati. Itu udah. Tapi setiap tahun 3 kali. Natal, tahun baru, ulang tahun si Opung, ulang tahun bokap nyokap gue gitu. Terus bergulir sampai umur 13-14. Itu kan tabungan. Makanya ada kebiasaan yang membuat kita hari ini nggak takut lagi disuruh melakukan sesuatu. Betul. Kebiasaan. Oke. Udah punya tabungan dari kecil nih. Ada tabungan. SMP ngeliat. Talenta. Kelar langsung jadi penyiar radio. Iya, sambil kuliah. Jadi abis Lu SMA mana sih? kuliah, sempat kuliah di Unpar. Oh, Unpar. Ya. Sekolah gue di sekolah swasta di Bandung, namanya Advent, sekolah Advent. Sekolah Advent. Iya, sekolah Advent swasta lah. Kemudian selesai kelas 3 SMA di tahun 1999 itu, setelah gue nggak lagi mengejar cita-cita jadi tentara, akhirnya gue kuliah. Nah, sambil kuliah itulah gue siaran di radio. Di OS? Radio OS. OS Radio Bandung. OS Radio Bandung, 1999. Yoi, head-to-head sama Ardan tuh. Head-to-head sama Ardan. Sampai sekarang. Iya. Gue udah gak ngikutin lagi perkembangan dunia radio sekarang di Jakarta ataupun Bandung. Tapi dulu zaman kami, Ardan OS
gontok-gontokan di udara. Termasuk di darat, dia suka ada mobil yang taruh di dago, bikin acara event-event. Bener banget. Sound-soundnya tuh. Lu di mana waktu itu? Iya, gue sering ke Bandung. Nongkrong di situ, ngeliat, dengerin Cita-Cita Misteri. Terus ke rumah Gurita. Bener. Mobil-mobil ambulan. Iya. Bandung. Iya. Nyari misterinya. Gue dulu pendengar Ardan juga tuh. Namanya Nightmare Side. Iya. Terus mobil-mobil itu kami di OS, nama mobilnya Obi Van. Obi Van atau Os Cruiser ya? Waduh, gawat nih, lupa gue. Nah, pokoknya yang Ardan juga mirip-mirip. Dan itu benar-benar depan-depanan. Iya, benar. Ya, Dago tuh, Dago. Dago, betul. Berarti tahun berapa tuh pas siaran? 1999 sampai 2002. Nah, 2002 baru gue ke Jakarta jadi wartawan itu. Jadi gue 3 tahun siaran di sana. Tapi dunia radio saat itu tuh masih, menurut gue ya, masih rockstar. Penyiar radio tuh di rockstarkan sama pendengarnya. Gila kan itu? Setengah dewa. Iya, asli. Orang tua lu belum tentu didengerin, tapi kalau penyiar lu ngomong jadi kiblat. Wah, lancar rezeki itu, Bro. Setiap hari ada acara di Bandung. Nah, ini gue nggak ngomongin gue ya. Gue tuh bercita-cita banget untuk mencapai level itu. Tapi gue lihat senior gue ada kali 4 kali nge-MC seminggu. Buset. Ada yang sponsor, ada yang radio. Kalau radio udah pasti uangnya nggak terlalu besar, tapi dedikasi kan. Begitu ada sponsor, double atau triple. Iya. Berarti karir MC dimulai dari radio. Pertama kali nge-MC itu kapan? Waktu itu ada tawaran untuk nge-MC di acara perayaan Hari Kasih Sayang, Valentine's Day, di Nuart Cafe di Bandung. Anjing, masih punyanya Nyoman Nuarte. Iya. Gue nge-MC berdua sama salah satu penyiar radio juga, dan gue mendapat kehormatan itu. Nggak ngerti kenapa gue yang dipilih, tapi gue langsung belajar dari senior gue yang gue tahu dia nge-MC-nya setiap hari gitu. Gue langsung ambil ilmunya lebih cepat, gue ambil secara instan, dan gue minta pendapat dia langsung. Saya bilang, Kang, tolong bantu saya mau nge-MC. Dan dia orangnya mau dengerin, mau ngarahin. Siapa namanya? Saya sebut namanya Sogi Indra Duaja. Anjing, Kang Sogi. Respect. Hormat Kang Sogi. Kang Sogi abang-abangan radio tuh emang tuh. Waduh, beliau tuh abang-abangan radio. Beliau udah jadi figur duluan. Suaranya udah renyah duluan di udara, di siaran sore mereka. Dan banyak orang yang kaget ya dengan profil Sogi yang sesungguhnya. Pribadinya akhlaknya mulia, orangnya menyenangkan. Tapi orang berpikir Sogi yang dia dengar serenyah itu suaranya, secara fisik nggak seperti Sogi yang mereka lihat. Itulah hebatnya dunia radio. Iya, banyak yang ketipu. Murni auditori kan. Nah, tapi Kang Sogi membimbing saya secara singkat. Sabar beliau. Gak usah takut, Cok, tenang aja. Kamu gini aja, openingnya gini aja. Ini tengahnya nanti tinggal penutup ya, pasti bisa. Orangnya positif gitu. Kang Sogi itu. Sogi Indra Duaja. Sekarang beliau masih aktif. Masih aktif. Di podcast juga masih aktif. Dan bukan bermaksud melebar ya, tetapi teman-teman bisa ngelihat deh siapa yang hari ini masih bertahan di dunia hiburan. Kita nggak bicara panggungnya semegah apa, tapi frekuensinya, rutinitasnya, rohnya masuk ke dalam setiap acara dan berhasil acaranya. Itu adalah orang-orang yang dari awal tidak pernah menolak keberadaan orang lain. Waktu juniornya datang dia nggak pernah nolak. Waktu persaingan mulai makin hangat, makin memuncak, dia tetap tenang. Orang-orang yang asertif, gitu, yang nyerap, nggak pelit ilmu, rendah hati. Mengayomi, melayani, melindungi. Kepolisian Negara Republik Indonesia itu. Kita ngomongin polisi kan? Iya dong. Karir MC dimulai dari radio. Emang semua tuh dibuka di radio sih. Emang gue juga merasakan sih, Cok. Dari radio tuh kayak terbuka semuanya. Kayak klien, pertemanan, koneksi gitu kan. Benar. Lu sempet lulus kuliah? Enggak? Gua waktu kuliah di Unpar nggak selesai. Jadi 2 tahun gue kuliah. Iya, dengan bangga gue mengatakan. Serius lu? Iyalah. Apalagi orang lain belajar hukum 4 tahun, gue 2 tahun. Ada kelar. Apalagi namanya kalau bukan drop out. Iya kan, lu belajar kuliah berapa tahun? Gue 4 tahun bro. Wah hebat, gue cuma 2. Lu lebih hebat. DO. Demnya kenapa? Karena nyokap gue udah gak bisa biaya gue. Karena waktu itu kami kena Krismon waktu kuliah itu.
targetnya 159 SKS. Gue inget waktu itu gue lulus 72, udah setengah jalan. Tapi nyokap gue panggil, terus dia bilang gini, Bang, kamu udah harus mulai kerja beneran. Dia ngomongnya gitu. Kerja beneran itu gue maknai sebagai sinyal bahwa ini gue udah gak bisa biayain lu kuliah lagi gitu. Karena ngandelin gaji radio kan gak mungkin. Betul, saat itu ya. Lu dibayarnya berapa? 2.000 rupiah per jam? Iya. Gue mulai dari 2.000 sampai top notch-nya gue 4.000 per jam. Jadi sebulan tuh gue bisa ngantongin uang gaji gue itu dari siaran pertama 60.000 rupiah. Per bulan? Per bulan. Nah makanya kan kita cari MC sama ngisi suara kan. Sambilan-sambilan. Adlibs, voice over kan lumayan tuh dibayar 70.000. Jadi langsung dapat gaji gitu. Betul. Nah uang ini kan gue pakai hanya untuk ongkos ke kampus. Kalau nyokap gue, ya dia harus bayar uang kuliah gue. Bokap gue nggak kerja, Gofar. Masalahnya dia berjuang untuk hidupnya. Sulit sekali. Nyokap gue lah yang jadi dapurnya. Ya itulah keadaannya. Saya nggak bisa mengeluh. Bisa sih tapi gue nggak mau ngapain. Betul. Semua juga berjuang bagi hidup keluarganya masing-masing. Akhirnya nyokap minta gue untuk kerja beneran. Itulah awal gue memberanikan diri ke Jakarta dan diterima kerja di LaTV itu. Wish, disitulah peluang lebih terbuka. Kelihatannya awalnya begitu, tantangannya juga. Tapi gue perlu keberanian dan langkah iman. Kan gue nggak tahu gue bakal berhasil atau enggak. Tapi saya ya sudah ada pertimbangan, nggak gegabah, didukung oleh mama, papa juga dukung saat itu, adik-adik, ya bang berangkat lah bang, berangkat gue dari Bandung ke Jakarta, kan nggak gegabah itu namanya. Betul. Sudah ada perhitungan, restu, doanya ada, pun perlu gue langkah iman. Karena gue nggak tahu akan berhasil apa nggak di Jakarta, tapi yang gue tahu kalau gue di Bandung saat itu juga gue nggak akan bisa buat lebih banyak. So I moved to Jakarta. 2002. Gue harus cari peruntungan di Jakarta. Dengan semua modal nekat gue. Ya, modal nekat, talenta kan Tuhan kasih. Betul. Tuh. Kita sebenarnya jangan berharap pada materi atau koneksi karena itu akan ditambahkan nanti. Tapi lu mesti percaya pada potensi lu dulu. Kalau lu tahu, kalau lu nggak tahu ya cari tahu dulu potensi apa. Ya, itu paling susah tuh. Orang-orang nggak tahu gue tuh sebenarnya kelebihannya itu apa, bisanya itu apa, pengennya tapi banyak gitu kan. Itu sering kerap terjadi lah, apalagi yang sekarang ini kan. Nah, gue tadi baru ngingetin di sebuah acara bahwa kehormatan laki-laki itu ada pada pekerjaannya. Sepakat sekali. Jadi dia harus bekerja, apapun. Apapun, berapapun penghasilannya, berapapun, dengan catatan, kejarlah rezeki yang berkah, yang halal, sesuatu yang dihasilkan bukan dari merugikan orang, betul, sesuatu materi yang didapat bukan karena mencuri, merampok, karena dunia ini penuh dengan hukum, tapi hukum yang paling ngeri namanya tabur tuai, betul, the law of harvest. Kamu nanam biji apel, tumbuhnya pasti apel, tidak mungkin jagung dan lain sebagainya. Lu ngasih kejahatan, ya yang kembali ke lu adalah kejahatan juga. Ya, lu belum lihat sekarang, karena banyak orang yang bergembira di atas akar kejahatan dia. Tetapi suatu saat pada musimnya, namanya orang nanam benih itu, dia kan nggak langsung sorenya nuai. Muncul, nungguin dulu. Ada namanya the moment of delay. Ada saat penundaan. Hati-hati. Kalau itu saat penundaan kita akan menuai yang hebat gara-gara kita nabur yang baik, bagus. Kesabaran membuahkan hasil. Ya tapi kalau lu akan menuai suatu saat akibat dari angin kecil, berarti puting beliung nunggu di depan. Belum lagi pas nunggu busuk gitu kan, kering gitu, nggak nunggu. Menghasilkan banyak tapi keluarnya banyak juga. Dan lu sangat percaya soal tabur tuai ini? Gue sangat percaya karena itu yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Gue harus punya prinsip dalam hidup, mempercayai apa yang diajarkan sebagai kebenaran. Jangan lu lawan kebenaran. Tuh, buat domba-domba yang hilang, dengarkan, Coki, banyak yang hilang di sini. Iya. Domba-domba hilang semua. Pantes gue kemarin nyariin nggak nemu. Ternyata hilang. Tapi ada satu momen nggak, lo ingat banget, inilah titik balik karir gue untuk jadi MC profesional. Apakah pas Take Me Out atau sebelumnya ada momen kayak ini baru gue nih, ini gue di sini nih. Gue pernah kena false alarm, alarm palsu. Tapi gue nggak bisa bilang bahwa itu kesalahan. Itu adalah bagian dari cerita hidup gue. Jadi gini Gofar, tahun 2005 bulan Agustus, akhirnya
gue memberanikan nih. Ini langkah iman yang kedua. Langkah iman yang pertama tadi 2002 gue pindah dari Bandung ke Jakarta. Oke. Kerja 3 tahun sebagai jurnalis tanpa gelar akademik. Karena kan gue sebenarnya saat itu cuti kuliah. Meskipun gue udah niat nih nggak mungkin lagi gue lanjutin nih, nggak ada biaya. Berarti gue bukan sarjana saat itu. Gue bersyukur diterima kerja di kantor. Karena ada kemampuan lain yang dilihat oleh pimpinan perusahaan lah. Katakan demikian. Gue bisa melakukan reportase, menulis, itu ada pelatihannya. Nah, yang berikutnya ini 2005. Karena gue ngerasa jadi jurnalis itu meskipun membentuk pikiran gue. Tapi duitnya dikit. Bukan, amplopnya tipis. Sama aja. Gue berpikir, gue gak pernah bercita-cita jadi seorang jurnalis. Jadi gue mengevaluasi diri gue. Setiap kali gue nonton TV, gue selalu merasa tertantang. Gue mesti ini nih, harusnya gue kayak gini nih, harusnya gue bawain ini nih. Oh, depan kamera. Iya dong. Itu kan gue pengennya begitu. Seperti sekarang ini lah gue. Ini kan anugerah ini. Bisa jalani. Nah, tapi dulu kan gue gak tahu. Bisa gak nih? Berhasil gak? Gak tahu. Gak ada yang tahu masa depan. Akhirnya bulan Agustus 2005, setelah gue tanya nyokap, pas bokap gue udah pulang ke rumah yang baru, maksudnya sudah meninggal, deceased. Tahun 2003 papa meninggal, 2005 saya minta kekuatan hanya kepada mama. Selain doa kepada Tuhan, saya bilang, Mam, aku mau kembali jadi presenter deh. Gimana menurut Mami? Kamu mah gak usah khawatir. Tuhan beserta kamu. Rasanya kata-kata itu gue dengar setiap minggu di gereja gitu, saat gue lagi beribadah sendiri. Tapi sehebat apapun pendeta yang ngomong, sejago apapun dia beretorika, ilmu homiletik namanya, ilmu berkhotbah, kalah sama kalau nyokap yang ngomong. Kalau belum waktunya menyentuh hati gue, ya biasa aja. Tapi saat itu gue butuh banget kekuatan dari nyokap. Nyokap gue bilang gini, maju aja, kan Tuhan beserta kamu. Waduh, ini konfirmasi nih. Akhirnya gue resign, bro. Gue resign dari kantor itu untuk mengejar mimpi kan jadi presenter kan. Depan kamera. Depan kamera. Karena gue pada saat jadi wartawan sudah mengikuti casting di sebuah rumah produksi dan gue dikabarkan akan dapat nih kontrak ini nih. Ya gue nggak asal lompat, belum ada gelantungannya kan. Udah. Karena gue harus jadi pembawa acara nanti lewat rumah produksi ini, ya gue nggak bisa dong jadi karyawan di stasiun TV ini. Betul. Ini gue resign, ini rencananya udah dapat nih. Masih mau dapat atau udah dapat? Santer infonya gue yang dapat. Tapi akhirnya bener nih gue dapat nih. Oh, berarti masih ada gambling di situ? Masih ada gambling. Itulah hidup penuh dengan pertaruhan. Pilihan, penuh pertaruhan risiko. Gue lepas dari sini. Udah. Ya. Gue pegang 2 juta rupiah nih di tabungan gue nih. Hasil gue kerja 3 tahun nih. Gak bisa gue nabung banyak, bro. Ya, gue lepas status gue. Gue gak punya jam sostek. Dulu namanya jam sostek. Betul. Jaminan sosial tenaga kerja. Gue lepas demi ini. Di kontrak 12 episode. Episode ke-6 tumbang gue. Kena sakit. Hepatitis. Oh iya, hepatitis A ya? Gue pernah kena hepatitis A yang akut waktu itu. Kronis. Karena ternyata gue udah dapat penyakit ini selama gue kerja sebagai wartawan. Karena gue gak memperhatikan gaya hidup gue lah. Ya, sembarangan lah makannya, istirahatnya, kacau lah. Kita gak ngerti ilmu kesehatan. Itu 6 episode, 12 episode acara apa, Cok? Judul acaranya Cepetan Dong. Cepetan Dong? Itu mirip dengan acara dunia yang populer namanya Amazing Race. Oh, Amazing Race. Iya. Itu di LaTV juga? Enggak. Tayangnya di RCTI. Tayangnya di RCTI. Dan rumah produksinya sekarang masih eksis, namanya Indigo Productions. Oh, Indigo, oke. Inilah program pertama gue. Ya, 12 episode. Gue pikir gue akan tenang. Inilah awal karir gue sebagai presenter tahun 2005 menuju 2006. Tumbang gue di episode ke-6. Collapse. Rumah sakit, kondisi fisik menurun drastis, nyawa gue di ujung tanduk. Betul-betul di ujung tanduk. Karena fisik gue udah parah, bro. Udah parah. Oh, berarti udah tahap kronis ya? Udah kronis gue waktu itu. Jadi berat badan gue dari 70 itu sudah turun ke 64. Badan gue kurus tapi perut gue nonjol. Iya, karena ciri-ciri hepatitis. Karena ada cairan yang lepas kan di sini, udah tersebar gitu. Akhirnya gue di opnam 10 hari. Setelah 10 hari opnam keluar rumah sakit, wajib istirahat 3 bulan. Nggak boleh ngapa-ngapain. Hilang namanya bed rest, hilang semua.
Nah itulah kehancuran gue di langkah iman yang kedua. Iya. Baru dapet Iya. depan kamera nih, presenter. Cita-cita selama ini gue mau. Harus istirahat. Harus istirahat. Gue pikir udahlah kehilangan semua kan. Iya. Program itu udah pasti one prestasi gue. Tapi karena gue sakit lah, nggak akan dituntut lah. Force major. Akhirnya dilanjutin atau pakai? Selesai, dia pakai host lain. Oh. Udah, gue nggak akan dapat itu lagi. Gue harus nunggu 3 bulan, sabar, pemulihan tubuh gue sendiri. Barulah 2006 gue mulai masuk lagi ke dunia entertainment, ke stasiun TV lokal di Jakarta juga. Mulai bawa CV lagi, CV-nya dibungkus. Apa Jak TV? Jak TV. Oh, Jak di TV. SCBD. Di SCBD. Iya, iya. My World nama programnya. Oh, iya, program iya, pertama iya. gue. Bawa CV di kesana nih. Bawa CV. Casting. CV casting lagi. CV 1 lembar ditutup pakai amplop warna kuning merek Diamond. Anjay. Gue masih hafal lagi. Yang ada gini-gini nih. Iya. Terang seperti berlian. Diam adalah emas. Betul. Bicara adalah berlian. Udah, gue bawa bro. Ada orang-orang yang saya kenal di dunia televisi dulu, jadi saya mulai dengan mereka. Bang, masih ingat saya nggak? Saya dulu mantan penyiar radio, bang. Saya pernah jadi jurnalis, saya nge-MC juga. Kalau ada program, tolong hubungi saya. Nanti ada casting, kita hubungin ya. Dari kalimat-kalimat gitulah. Akhirnya gue ikut casting, nggak semua dapat juga. Iklan juga sama. Agensi-agensi itu gue punya nomor gue tuh ada di mereka semua. Sampai hari ini nomor gue kan nggak pernah ganti. Jadi mereka kadang-kadang masih ada yang suka ngubungin. Mas, masih terima casting nggak? Saya bilang boleh, tapi saya ada manajemen sekarang. Jadi mereka juga tahu cara kita berkomunikasi. Nggak mesti harus kemudian menonjolkan diri, nggak usah. Ada orang-orang masih ingat saya loh, 22 tahun lalu. Nomor lu gak ganti cuy? Nggak ganti. Wah, ketahuan nih gak pernah pinjol berarti. Nomornya gak ganti-ganti soalnya. Iya, nggak ganti. Dapat lagi nih Jak TV. Dapat Jak TV akhirnya ya. Oh, itu sebelum Take Me Out ya, jauh ya? Oh, jauh. Cita-cita ini ya? Ini 2006. Oh. Take Me Out tuh 2009. Oh, dari Jak TV kemana lagi? Jak TV, TPI dulu. Televisi Pendidikan Indonesia. Televisi Pendidikan Indonesia sebelum diambil alih oleh MNC TV. Dulu masih punya masih punya Ibu Siti Hardianti Rukmana, Mbak Tutut. Jadi gua ambil program itu, dapat, terus berubah nama jadi stasiun TV yang lain. Kemudian gua nyantol di dulu ada stasiun TV lain juga yang lokal. Sekarang nggak tahu masih ada apa nggak. Channel. Gua ada program. Channel, iya. Gua ada Paranoia program. dulu nama. Iya. Gue pernah bawain acara namanya Solusi Live di situ. Itu berbalut dengan nilai spiritual. Baru gue ke Global TV dulu. Atau GTV ya. Yeah. Sekarang GTV, Global TV, acara basket. Nah ini udah mulai nih gue mulai pelan-pelan belajar. Crash Bone man gue. Iya, dulu MC basket. Panji tuh awal tuh Crash Bone. Iya, bener. Bang Panji sempat jadi MC-nya, gue juga host-nya. Iya. Terus ada program lagi di GTV namanya Made in Indonesia. Acara anak-anak band, harusnya lu tahu tuh anak-anak band indie tampil, jurinya itu ada Kang Sule, ada Pak Jelly Tobing dulu, ya ada komedian almarhum Bang Baron. Oh iya. Gigi dulu. Gigi. Nah, dari situ gua ke Indosiar. Nah ini mulai Tuhan buka jalan yang lebih besar. Meskipun saat itu kondisi stasiun televisinya juga nggak begitu juara secara on air. Secara ratingnya. Ya, tapi mereka kasih kesempatan ke kami untuk eksplorasi lah. Mulai di situ tuh. Trans Group juga sama gua. Trans TV, TV 7 dulu. Iya memang. Gua ngerti ya. Gua paham. Ketika gue menyebut merek itu lo kemudian mulai turun dan mulai nggak percaya diri, gue ngerti. Tapi gue akan terus ngomongin ini biar lo semakin nggak percaya diri. Loh, maksud gue ini kan semua dari perjalanan kita. Bro. Ada lu, ada gue dengan latar belakang yang berbeda. Gue lewatin bagian itu. Iya, nggak apa-apa kok kalau diomongin juga apa-apa. Tekniknya tuh di mana sih dulu? Indosiar kan? Nah, untungnya kita berhenti ngomongin Trans TV. Iya. Jadi kita ke Indosiar sekarang. Take Me Out aja. Biar lu lebih tenang wawancara gue. Nah, kemudian buat yang nggak ngerti tolong dicek aja di laman berita. Iya. Take Me Out tuh settingan nggak sih? Pertanyaan lu nggak malu nanya gitu sama gue? Kayak orang pada umumnya.
itu diatur nggak sih bang? Gak kan kita netizen yang umumnya nih ya kayak beneran gak sih gitu. Ntar dulu gue berminyak nih. Iya. Senjata gue nih. Kan orang pada bingung. Kayak ada cewek-cewek. Tunggu deh. Yang diperebutkan tuh cewek apa cowok dulu? Loh. Yang pertama itu adalah Take Me Out mah cewek cowok ya. Take Me Out itu yang di belakang podium perempuan. Cowoknya yang jadi pemilihnya nanti. Oke. Nah, what was your question again? Itu settingan apa bukan? Ini gue jawabnya harus hati-hati. Karena bukan karena soal sumpah atau kontrak, kan udah selesai. Definisikan settingan. Pemenang udah tahu siapa? Oke, langsung kita jawab ya. Ya. Definisikan settingan. Pemenang udah tahu siapa? Enggak diketahui. Beneran ngedate apa enggak? Relatif. Ada yang iya, ada yang enggak. Oke. Apalagi? Nanti baru gue rangkum nih. Oke. Kalau masih ada waktu gue. Apa namanya? Semua pertanyaan udah disetting dari si masing-masing pemilih. Jadi kata settingnya ini yang menarik sebenarnya kan. Diatur nggak sih? Gitu. Bukankah itu kategorinya reality show? Yeah. Gue selalu percaya terminologi dunia siaran. Ketika disebut reality show, sebenarnya di balik itu ada unreality show. Ada skrip di situ. Harus ada kan? Ada. Jadi bukan polosan, bukan soal gimana nanti. Enggak begitu cara kerja kami di televisi. Gofar tahu itu. Cara kerja kami di dunia hiburan, di televisi nasional, dunia penyiaran adalah segala sesuatu mesti dipersiapkan. Betul. Jadi bukan serta-merta diatur, tapi dipersiapkan. Contoh, peserta laki-laki ini ketika dia akan ditampilkan di episode tertentu, tentu dia udah punya harapan. Karena dia udah pernah ngelihat di episode sebelumnya ada 30 perempuan cantik di balik podium kan. Dia bisa aja ngincer salah satunya yang masih bertahan. Iya kan? Ada yang pernah ngomong gini sama gue, bang, kalau boleh sih, aduh saya berharap banget sama si itu. Mudah-mudahan dia bisa bertahan ya bang ya, nggak matiin lagi. Ada kayak gini nggak? Yang mana aja dah, saya jadi dah. Gitu. ada. Yang penting ada gitu. Ada. Wah ada. Okay. Ada itu. Itu kiamat sudah dekat. Kayak udah putus asa banget. Deadline itu. Nah tapi, Gofar menariknya, ini zaman saya jadi host. Karena saya dilibatkan semua prosesnya. Dari hilir sampai ke hulu. Kebalik ya, hulu ke hilir. Hulu ke hilir, naik berarti. Out streaming, in streaming. Gua tuh bahkan menemukan kata-kata jargon gue sendiri. Apa? Tunjukkan pesonamu. Itu dari lu? Di gua. Wanita single, tunjukkan pesonamu. Nyala. Itu saatnya gue menyalakan lampu. Tentu itu semua adalah seleksi kan. Kata-kata ini produser lihat cocok, oke jalankan. Berarti tanpa persetujuan mereka nggak mungkin muncul sebagai jargon. Nah, menariknya adalah laki-laki tahu siapa ceweknya kan. Perempuannya nggak dikasih tahu. Betul. Karena bagi perempuan tuh suasana psikologisnya ini pesertanya kayak gimana nih? Iya, itu yang seru. Kan aneh-aneh kadang-kadang. Unik-unik. Lo nggak suka kata aneh ya unik. Benar. Nggak semua juga pakai jas dasi, taumingse gitu kan. Ada juga yang taumingse satu kan, tobat minggu Senin kambuh. Taumingse. Taumingse. Watchley gitu. Nah, nggak semua kayak gitu. Jadi buat perempuan waktu melihat kayak gini modelannya gitu, ekspresi itu yang diambil kan. Itu yang diharapkan juga. Itu yang diharapkan juga. Gua mengolah berdasarkan narasi yang sudah ditentukan, tapi selalu ada ruang untuk pengembangan. Kan gue juga mesti lihat psikologis orang. Ada pertanyaan yang nggak cocok ditanyakan sama orang. Betul. Ya kita harus improvisasi. Untung rekaman kan, nggak ada yang siaran langsung. Jadi kalau taping itu nanti akan ada proses penyuntingan ya. Jadi bukan diatur, lo nanti ketemu sama, lo pilih ini ya, yang lo matiin lampu, yang ini jangan ya. Nggak ada yang seperti itu, zaman gua sih. Kalau yang lain gua nggak tahu. Jadi emang settingan tuh emang ya namanya juga reality show kan. Ya. Karena kalau misalnya nggak pakai skrip, pertama syutingnya lama. Goks. Show secara visual tidak terselamatkan, ya harus ada skrip lah. Ya harus ada bagan-bagan rangka-rangkai memang harus dipatuhi. Iyalah. Ya soal improv baru kita mainin di situ. Benar. Benar, dan itu yang membuat orang bertanya-tanya sesungguh apa sih acara ini? Ada nggak yang nikah? Ada. Ada. Wah, mantep. 2 dari 10. Kok serius loh? 2 dari 10 karena gue dapat undangan sebagai host. Mereka bersyukur. Bang Coki saya nikah nih gara-gara acara lu gitu? Iya, ada.
Nah, lebih menarik lagi kan tadi 2 dari 10 kan, hitungan gue nih. Yang 8 ini lucu. Jadi di acaranya dia memilih si A, perempuan ini milih A. Jadilah mereka pasangan. Tapi kan percobaan itu kan, wajar lah, kayak kita dikenalin belum tentu juga besok cocok. PDKT. Nah, mereka kan punya komunitas dengan peserta yang lain yang 29 tadi. Gaulah mereka di sana. Yang awalnya perempuan ini milih A, jadinya tuh sama yang Z tuh. Nikahnya sama yang Z. Oh, ada yang nikah. Ada. Jadi program ini sebenarnya menariknya memberi kesempatan pada orang untuk sosialisasi, perkenalan bagi orang lain yang mereka belum pernah kenal di dalam studio maupun di luar studio. Bedanya Take Me Out Indonesia saat itu didesain untuk mencari pasangan menuju pernikahan. Kalau Take Me Out yang lain di Denmark, di Tiongkok, di Filipina, di Inggris itu nggak sampai jadian. Pokoknya mereka cari teman hangout aja. Kalau Indonesia targetnya adalah menikah. Karena ada hadiah 100 juta. Itu biaya pernikahan. Jadi dibantu 100 juta rupiah bagi mereka yang komitmen berminggu-minggu dipantau kan. Kalau masih ingat program itu, minggu depan dipantau. Sampai pasangan ini jadi seleb lokal dalam tanda petik. Betul. Kalau setiap minggu wajahnya diangkat, dimasukin pemberitaan. Itu fenomena yang sama kayak Avi. Iya. Karena lebih fantasi Indosiar. Itulah kan jagonya. Tumbuh seleb-seleb baru. Itulah jagonya televisi nasional kita semua. Itu Fremantle bukan sih? Bukan ya? Fremantle Media. Fremantle juga ya? Take Me Out itu lisensinya Fremantle. Gokil, berapa tahun? Take Me Out? Total 4 tahun. Gue sempat ada jeda soalnya. Jadi 2009 gue memulai, langsung booming. Nah, saat itu lahirlah program-program serupa dengan nama beda, perspektifnya berbeda. Contoh, Take Him Out. Iya, ada Take Him Out. Take Him Out itu gantian. Cowok yang di belakang podium, ceweknya yang muncul dan dia akan memilih. Take Me Out jalan, Take Him Out muncul, muncul lagi 2. Take Celebrity Out. Ini yang isinya artis-artis nih, figur-figur publik. Baik dari sisi yang perempuan maupun laki-laki di belakang podium. Itu lu lagi? Gua juga. Itu lebih settingan lagi tuh ya kalau Celebrity Out ya? Lebih sakit gua. Nggak ada libur, Gofar. Serius lu? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tiap hari ya? Syuting kali ya? Setiap hari syuting. Udah gitu gua ada satu program lagi di Indosiar. Gue bersyukur banget dipercayakan. Namanya Happy Song. Jadi tahu gua. Nyanyi, tebak lagu. Jadi gua live siang. Habis siang live 2 jam ke Ancol, syuting Take Me Out. Syutingnya dari sore sampai tengah malam jelang subuh. Tidur cuma berapa jam? 3 jam. Anjay. 4 jam. Tidur 3 jam, 4 jam. Kadang tidur di mobil. Gue selesai syuting di Ancol. Keluar dari Dome Ancol itu dulu. Studionya namanya Dome. Keluar dari Dome gue ngeliat bapak-bapak, ibu-ibu lari pagi. Gue baru mau pulang kayak gini-gini. Bro, 1,5 tahun. Kayak gitu. Sabtu Minggu gue nge-MC. Pernikahan. Gue nikah tanggal 18 Juni 2010. Apa artinya tanggal 18 Juni? 18 Juni 2010. Gue memilih tanggal itu sama istri gue. 18 Juni itu 18 Juni bulan 6. Mei 6 18 6 2010. Kenapa kami memilih tanggal 18? Ini mumpung otak lu infotainment. Karena 18 itu adalah sehari setelah kemerdekaan. Bagus banget. Strategis pikiran lu. Gue bersyukur banget nih diwawancara sama Gofar Hilman. Jadi itu generasi tua dan generasi muda lagi berseteru. Orang berpikir tuh gue bermain angka. 16 tuh 1 tambah 6 7. 7 angka sempurna kan gitu ya. Enggak. Karena ulangi. 18 Gue 18 gitu. 8 kurangi 1 kan. 8 kurang 1 7 gitu dipikirnya. Kan gue nikah 18 Juni 2010. Orang berpikir angka. Enggak. 18 Juni 2010 itu hari Jumat. Dan hanya itu hari libur gue. Saat itu. Jumat doang? Jumat. Jadi gue memilih hari itu libur. Ditentukan jadi tanggal pernikahan. Calon istri gue yang sekarang tentu saja pendamping gue, dia bilang udah gak apa-apa kita di tanggal ini bagus. Gak ada alasan filosofi di balik itu? Gak ada filosofi, Pak. Gue udah ngarep-ngarep jawaban filosofi sekali nih. Gue juga berharap bisa lebih indah dari ini ngomongnya. Tak diberkati, malamnya resepsi, besok paginya ke Bali. Hari Sabtu pagi, bulan madu, karena kami percaya kami harus langsung ketemu, hanya berdua, tidak boleh ada orang lain. Bulan madu di Bali, hari Minggu pagi terbang lagi ke Jakarta untuk nge-MC wedding. Gokil. Bini lu ngamuk gak? Oh enggak lah, kan dia udah menderita lama. Udah tahu ya. Udah tahu ya. Komitmen. Soal jadwal lu ya. Iya, berarti pacaran udah lama tuh, Jok? 4,5 tahun.
Gokil. 4,5 tahun, akhirnya nikah. Total perkenalan kami hari ini berarti 20 tahun. 20 Karena tahun ini kami merayakan 16 tahun pernikahan. Gile. Mantap ini. Coki. Dan ya iyalah, maksudnya kalau bininya ngelarang dia MC ya nggak mungkin. Dia adalah MC termahal di Indonesia. Amin, Gila. amin. Bener nggak gosip itu? Lu adalah MC termahal. Gosipnya sih bener. Gosipnya gue denger ya. Tapi kan gue nggak pernah ngelihat kontrak orang, bro. Ya, mana aku tahu kontrak orang? Kan gosip itu kan pasti ada karena Gosip. karena ada dasar dong. Dasar itu mungkin orang-orang IO yang udah ngebanding-bandingin harga. Coki sih paling mahal gitu. Mungkin gitu kali ya. Bisa aja dari perspektif mereka. Tapi menurut gua mahal itu relatif. Ya. Yang mutlak tuh murah. Kalau bisa bayar berarti nggak mahal dong. Iya. Iya. Loh, kalau lu masih bisa Bayar dan mau bayar. pakai jasa kami berarti terjangkau kan. Tiap minggu ada lu pasti MC. Hampir tiap minggu. Puji Gokil. Tuhan. Puji Tuhan. Praise God. Cepet lebih ada, cepet lebih. Iya, dibongkar sama dia. Wah, diolah sama dia. Diolah sama dia. Pokoknya terjangkau, bro. Terjangkau. Tapi bener gak kata Ari Kirana? Yang paling sulit sebenarnya adalah MC wedding karena kita harus akrab dulu sama keluarganya. Bener gak? Pribadi ya, opini pribadi gue hampir nggak menemui kesulitan banyak kalau Wedding. MC pernikahan. Ya, mulai dari membangun hubungannya sampai eksekusi lapangannya. Eksekusi itu dalam konteks seribet isi acara pernikahan tuh isinya dari kepala negara sampai camat gitu. Udah mengalami itu. Sudah mengalami. Yang keluarga-keluarga Cindo tuh udah sincia-sincia. Karena gini, kalau biasanya keluarga yang keturunan Tionghoa itu mereka akan percayakan kami di acara resepsi yang sifatnya universal. Oke. Urusan adat Ya, itu baru ada pasti mereka MC. udah pilih orang lain kan. Ya. Bahkan orang sering salah pikir, dipikirnya gue karena orang Batak, otomatis gue nge-MC juga pernikahan Batak, Oh, banyak tahu orang itu dong. pesta Batak, Pesta adat gitu. pesta adat enggak. Itu pertarungan yang berbeda bro daripada bener. bisnis kita Bener, pada umumnya bener. gitu. Jadi gue nggak di adat, gue tuh di resepsi, di acara yang Ya. sifatnya universal, pesta umum, Oke. pesta umum. Tantangannya berbeda bahasanya itu. Gue nggak bilang bahwa MC wedding paling enteng, nggak juga. Tetapi lebih terkondisikan, lebih pasti. 3 jam gitu. Dan isinya kalau dibongkar pasang, diisi kembali. Ya mirip-mirip, puzzle-nya Cuma treatmentnya mirip-mirip. doang beda. Perlakuannya berbeda, gimmicknya bisa berbeda, dan kreativitas WO-nya juga menentukan pola pikir kita. Iya. Dan berarti Robin lu nih yang suka jok itu mesti googling dulu ini siapa atau foto AI gitu. Maksudnya ini siapa nih? Oh, ini aku gimana? Sekarang zaman yang canggih ini, WO bahkan yang kerjanya udah 2 langkah di depan gitu, mereka siapin daftar tamu VVIP, nama, pangkat, jabatan, foto. Udah enak banget itu. Udah dicetak kan, tapi tim gua selalu gue ingetin bahwa kita bukan tipe orang pekerja yang hanya terima hasil. Kita harus terima, lihat, analisa, pelajari. Bener gak nih? Silang, cek, cek silang, bener. Cross check lagi. Karena masih banyak yang salah, terutama nama dan pangkat. Wah, Dan jabatan. penyebutan nama dan pangkat tuh sensitif ya cuy. Banget. Gue tuh pernah ya, gue cerita ini ke sama Ari nih. Sama siapa dulu gue cerita? Hah? Iya, sama Dua Balul. Gue nge-MC nih. Pergantian direksi BUMN. Gue bilang, gue kalau yang formal agak susah, gue bilang gitu kan. Jangan gue dah gitu kan. Enggak, kliennya mau lu. Oh ya udah. Harus terima dong. Maksudnya kan ya masa rezeki udah gitu kita pengen koneksi dengan orang-orang ini gitu kan. Gue terima nih. Ada tamu penting yang ada di dalam daftar. Dicolek dari belakang lagi MC ini tek. Set. Namanya doang Ida. Fuck, ini Ida bapak atau ibu? Waduh. Gue tahu lagi arahnya kemana. Selamat malam Ibu Ida. Datang ambil mic gue. Saya bapak. Wah, itu biji gue langsung bawa tau gak lu? Langsung ke bawah tuh. Grolong. Langsung ketukar biji gue. Reposisi. Ngilu banget. Iya Pak ya.
Wah itu nggak enak. Kan kita harus nyebutin karena urgensi tinggi. Gimana kalau kondisi tuh? Di lu harus gimana tuh? Gue pernah melakukan kesalahan mirip seperti itu. Gue langsung revisi dengan permintaan maaf di depan. Mohon maaf, maksud kami. Kami ulangi. Selalu ada kata-kata itu. Tapi begitu dikonfrontasi sama orangnya, ya kita terima. Kita responi dengan bijak saja. Kalau bisa langsung lakukan koreksi di situ, minta maaf, maaf. Pak, maaf Pak, karena tidak ada informasi sedetil itu. Sekali lagi saya mohon maaf Pak. Selamat menikmati pesta Pak. Dia samperin dia lah ya. Samperin atau dia nyamperin kita bicara. Kalau kita samperin dia nggak mau, kita kejar terus sampai keluar. Bapak sebentar. Acaranya udah selesai. Jatuh psikopat. Bentar, Pak. Ke rumahnya di Bapak ngomong-ngomong sama saya. Pas buka pagar, Coki ngapain? Masih ingat aja yang dulu 5 tahun lalu. Iya, ternyata lama. Ngikutinnya udah lama. Sakit jiwa. Oh kalau gitu koreksi di langsung nih. Pada saat lu sebagai MC keliru menyebutkan secara publik in public appearance, ya lu langsung revisi dong di depan publik. Betul. Nanti itu belum selesai. Itu satu hal, pertanggungjawaban lu di depan publik namanya. Yang kedua, pertanggungjawab lu kepada perorangan, personal, individu tadi. Ya hadapi. Semua orang juga bisa melakukan kesalahan itu. Makanya kemarin gua bersuara tentang rekan kita yang dirundung habis-habisan di media sosial gara-gara soal LCC, lomba cerdas cermat itu. Oh iya, yang MC-nya dibully habis-habisan. Karena komentarnya dari MC dirasa kurang pas. Memang ada banyak kekurangan pada saat dia MC. Kemudian keputusannya memilih diksi dan lain sebagainya. Oke, kita analisa itu. Ya, ini pelajaran buat kita. Tapi MC salah menurut lo? Dalam posisi ketika kejadiannya secepat itu, dia terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Keputusan dalam arti dia kesimpulannya adalah bahwa ini juri yang sudah sangat kompeten. Itu cara yang tidak elegan atau elok untuk melindungi kepentingan anak-anak. Orang tuh terburu-buru tuh. Terburu-buru kan. Ya, harusnya sebelum biasanya nih ya kalau gue nih, apalagi acara sebesar itu, kan ada rules of the game. Kalau terjadi yang namanya dispute atau pertentangan, apakah kita boleh menyetop sejenak? Apakah kita bisa melakukan penilaian ulang, review, ulasan, pakai VAR misalnya kalau sepak bola? Iya, kan? sepak bola. Apakah kita bisa rehat sejenak, time out? Yang kita hindari adalah kesimpulan yang salah kan? Ternyata benar, salah kesimpulannya. Ternyata entah masalah teknisnya betul terjadi sehingga orang tidak mendengar di lapangan. MC-nya tidak menilai situasi itu. Dia hanya menganggap jurinya sudah pasti benar. Menurut gue tidak objektif kan gitu ya. Oke lah, ada kesalahan kekeliruan. Tetapi siapa sih Gofar yang nggak bisa melakukan kesalahan sama? Saya aja pernah kok salah nyebut nama Putri Indonesia. Serius loh? 2017 viral lah. Dari siapa ke siapa? Nah, sebentar, saya tidak ingat nama putrinya. Tetapi gini, Linda ke Zulfikar gitu. Iya bisa. Jauh bisa. banget. Bro, tapi kesalahan saya itu adalah tanggung renteng. Itu bukan kesalahan murni sebagai kesalahan MC karena yang nulis adalah juri. Jurinya keliru menulis nama pada kolom. Saya tinggal baca. Kayak MC yang botak luar, Harvey. Nah, itu beda, bro. Steve Harvey melakukan kesalahan di Miss Universe. Itu dia salah nyebut nama memang. Makanya dia bilang saya minta maaf, saya salah baca. Kalau gue enggak. Gue membacakan apa yang tertulis di kartu itu. Oh, udah ada namanya, lu tinggal baca. Tinggal baca. Dan akhirnya juri merevisi. Nah, itulah situasi yang waktu itu genting. Live. Gue sama partner gue Zivana Leticia, Zizi. Zizi hanya diam, dia ingin ikut masuk ke dalam pembicaraan tapi terbatas. Saya bilang, Zi, biar saya tangani ini. Saya mesti ngomong di depan kamera kepada jutaan penonton. Masalahnya ini pageant lovers, bro. Oh, tuh militannya gila tuh. Pageant lovers itu ya bobotoh ya. Iya benar. Arema ya. Ultrasnya tuh. Ultras ya. Hooligan ini. Lu tinggi, salah ya. Lu gak akan ada dalam doa gue lagi kan gitu. Iya benar. Ini sama aja lu kayak ngomong sama masa K-pop. Nah. Bener banget. Militannya tuh gila. Lalu bayangin gue ngomong apa. Gue dapat hikmat saat itu karena gue tenang. Gue doa cepat dalam hati, Tuhan bantu saya. Saya bilang ini bukan kesalahan saya. Dan saya tidak akan membiarkan kesalahan ini saya resonansi sebagai kesalahan saya. Dan kesalahan Zizi gak mau.
ini profesi kita, bos. Betul, dipertaruhkan nih. Iya. Kredibilitas nih. Iya. Dan waktu saya lihat ke arah juri yang hanya berjarak sekitar 7 meter dari saya lihat juri-juri ini ngomong-ngomong, mereka pada bingung. Dan saya udah bisa nebak, itulah tadi visual, auditory, kinestetik. Kita belajar sensorik manusia. Saya bilang, ini ada yang salah nih sama juri ini. Oh, mereka salah naruh nama. Yakin gua. Maka saya bilang ke penonton, saya bilang, pemirsa, kami mohon untuk sabar sejenak. Ada dinamika yang terjadi di meja juri. Saya suruh tunggu orang-orang. Itu di telinga gue, produser gue, Cok, lu gak mau ngomong apa-apa. Tapi dia ngerti. Gue akan ngejawab itu. Karena gue gak punya alat komunikasi seperti gue MC untuk kasih tahu ke atas. Nggak, gue diem aja. Akhirnya gambar ngambil ke arah juri. Begitu ngeliat gambar mukanya juri panik, switch gambarnya ke penonton. Itu udah urusan mereka lah. Ini kan kerja sama semua kan. Singkat cerita, jurinya lari ke gue bawa amplop baru. Dan dia bilang, ini yang benar, ini yang benar. Dan saya kecewa sebenarnya. Saya bilang, aduh, kalian kok kerja nggak sungguh-sungguh menaruh nama ini. Itu manusiawi kan buat saya kan. Tapi ini tugas saya sebagai juru bicara ini. Harus beresin dong. Beresin. Akhirnya saya bilang, kami mohon maaf atas kesalahan penyebutan nama ini disebabkan oleh penulisan nama pada kolom yang keliru. Saya ngomong. Harus ngomong gitu. Oh, harus ngomong gitu. Saya atas nama Dewan Juri kami mohon maaf atas kekeliruan ini. Kami membacakan apa yang tertulis pada kolom. Ingat, kalimat yang gue pilih akan menentukan kualitas gue. Kalau gue bilang, saya minta maaf atas kesalahan saya. Wah, itu udah kelar loh. Semua di gue gitu. Iya, kelar loh. Gue gak akan biarkan itu terjadi, Gofar. Karena itu bukan kesalahan gue. Betul. Nah, maksud gue gitu. Kembali kepada MC Cerdas Cermat tadi. Siapa yang gak bisa melakukan kesalahan? Apa hikmahnya? Bagaimana kita harus menangani dinamika serupa kalau itu terjadi. Oleh sebab itu persiapan. Udah persiapan aja masih ada dinamika kan. Apalagi lu gak ada persiapan. Wah, berarti emang harus tenang dulu ya. Tenang dulu, bro. Tenang dulu, cari akar masalahnya di mana. Kadang-kadang lu gak nemu. Itu dia. Bahkan mereka gak nemu nih. Gak nemu. Cari objektifnya dulu. Oke. Jadi lu tenang itu untuk menemukan objektifnya. Kenapa ini? Ya. Seandainya gue jadi MC lomba cerdas cermat itu, lu akan ngomong gimana? Gue akan ngomong begini. Gue udah lihat ini situasinya. Diam semua, diam udah. tambah dong. Tuh bawa palu gitu kan. Saya MC-nya sebagai hakim. Kalau tenang dulu, Cil. Gue akan tenang. Gue akan lihat ketika juri akan bicara. Gue akan tetap jadi moderator. Karena di situ dia bukan hanya MC loh. Kalau gue lihat peran itu moderator juga, berarti memoderasi kan. Betul. Antara juri yang ditugaskan menilai dengan peserta yang berkompetisi. Berarti gue itu pemegang 2 tali kekang. Gue bisa tarik si ini, berarti ini gue tarik, ini gue ulurkan. Silakan ngomong, Bu, Pak. Ya, giliran adik-adik gitu. Kendali ada di lu. Kendali ada di gue nih. Jadi gue punya hak. Kan rules of the game. Gue akan lakukan begini gitu. Dewan juri boleh berdiskusi sejenak untuk mendengar ulang apakah perlu saya putarkan ulang misalnya kalau boleh. Kalau boleh kan saya nggak tahu nih fasilitas mereka. Maka boleh kita dengarkan bersama-sama. Adik-adik tenang dulu. Kita akan sama-sama menilai kembali. Begitu dewan juri ngomong misalnya dewan jurinya defensif ya. Seperti yang terjadi kan dia defensif kan. Enggak, saya udah ini keputusan yang absolut. Iya. Dan makanya perlu artikulasi katanya kan, kejelasannya. Betul, soal artikulasi itu kalau tidak jelas mereka juga nggak bisa dengar. Belum lagi masalah teknis. Tapi saya tidak akan menyepelekan adik-adik ini juga dengan mengatakan bahwa mungkin itu perasaan adik-adik saja. Enggak, saya akan bilang sama adik-adik itu, terima kasih adik-adik sudah berani mengemukakan pendapat. Sekarang juri sudah menyampaikan keputusannya. Bisakah kita lanjutkan permainan ini? Saya bersama rekan saya sebagai moderator, kami bertanggung jawab untuk mengawal acara. Bagaimana adik-adik? Jadi gue tenangin dulu. Gue nggak perlu menghakimi adik-adik bahwa mereka salah. Kalaupun mereka salah, kita tutupin dulu. Karena salah benar itu esensinya itu adalah pada pertanyaan dan jawaban, bukan pada debat. Betul. Kan banyak orang berusaha membetulkan opini si pengkritik. Belakangan ini yang terjadi. Ada yang mengkritik, dia sibuk menyerang balik pengkritik. Yang harusnya dia menangkan kan opini publik. Seandainya sikap MC-nya tidak hanya pro dan kontra, ribet tuh. Publik lah yang akan menilai. Ini bijaksana nih dia nih. Makanya ada satu orang
partner MC-nya itu yang laki-laki. Yang diem aja. Yang diem aja. Iya, itu selamat tuh. Kenapa dia dibilang selamat? Karena diem. Karena dia tidak ikut-ikutan kan. Iya, Dia diem betul. tadi. Bagi opini publik lo nggak ada ikut-ikutannya gitu. Iya. Tapi dia juga nggak dikenal. Iya. Karena pasif misalnya. Iya. Oke, berarti gimana cara ngelarin masalah ya? Bukan ngelarin lah. Gimana kita ngelanjut acara nih yang bener kayak gimana? Tapi semuanya tetap sesuai aturan yang ada gitu kan? Iya. Dan lu punya makanya perlu pengetahuan. Tadi kita kembali ke pembicaraan kita sejam yang lalu nih. Iya. Lu bilang, Cok, penting gak sih pengetahuan? Penting, krusial, iya. Tapi lu gak perlu tahu banyak hal. Tahu permukaan bagus. Masuk lagi lebih dalam lebih baik lagi. Tapi lebih keren lagi. Tahu cara menggunakan informasi kan. Yeah. Nah, pentingnya lu punya pengetahuan. Lu bisa bermain diksi. Lu tahu si anak-anak ini lagi terpojok. MC, moderator punya kewajiban mengangkat moral mereka kembali. Iya. Kita bisa pakai pihak ketiga. Misalnya audiens di sini. Audiens, kita berikan apresiasi kepada adik-adik kita. Daripada, itu kan perasaan adik-adik saja. Yeah. Juri sudah sangat kompeten. Yeah. Jangan diganggu gugat. Nggak perlu di legalitas seperti itu. Kita bisa pakai penonton sebagai pemain ke-12 dalam olahraga. Atau pemain ke-6 dalam bola basket. Pemain ke-12 dalam sepak bola. Intinya adik-adik ini harus diangkat moralnya. Karena lagi jatuh nih, lagi kecewa. Lagi jatuh, kecewa. Karena mereka yakin mereka benar. Yeah. Yang sini nggak yakin kalau mereka salah. Urusan perdebatan belakangan deh. Yang penting acara terselamatkan dulu. Terselamatkan dulu. Dengan cara yang elegan ya. Iya. Ya. Ingat, acara itu bukan hanya berhenti di situ. Ada media sosial. Acaranya udah selesai. Isunya sampai hari ini nggak kelar-kelar. Sampai akunnya digembok itu juri-jurinya. Sampai bisa terjadi nyangkut ke pemeriksaan kekayaan. Iya, wah tuh melebar ya udah. Aparatur melebar udah. Pengawas negara yang lain. Bro, udah ribet. Gue tadi teringat ini karena lu sempat cerita soal lu tadi salah ngomong Bapak Ibu Ida kan. Iya. Gue dulu punya satu masalah serupa menyangkut pangkat orang. Aduh, sensitif. Ini bintang 3 bro. Ini bintang 3. Dia di instansi gue gak usah sebut. Iya. Ya, dia bintang 3 yang saat itu dia kontroversial. Seluruh Republik ini tahu bahwa Bapak ini bermasalah dengan lembaga anti rasuah. Jadi 2 institusi lagi diadu nih ceritanya. Oke. Bapak ini lagi viral banget. Hari ini beliau masih ada nih. Dan dia dicopot dari jabatannya. Jabatan elit di institusi itu dicopot ya. Jadilah dia bintang 3. Istilahnya non-job. Nggak ada jabatan. Kosong. Hadirlah dia di pernikahan ini. Gue MC-nya. Ya. Gue dapat daftar nama. Disebut tulisannya gini. Ketahuan dong. Iya, makanya gue mau nyebut gimana gue mikirnya. Tuh makanya gue tenang dulu. Nah, pangkat. Oke. Pangkatnya itu kan dia bintang 3 kan. Berarti belakangnya kan jenderal kan. Iya kan? Jenderal. Anggaplah titik-titik jenderal. Iya. Baru nama kan. Tetapi di antara pangkat dan nama dia itu ada dalam kurung purnawirawan. Harusnya. Ya, enggak. Nah ini dia. Karena isu dia begitu heboh, viral saat itu. Orang nganggep dia itu udah pensiun. Atau dipensiunkan. Ternyata belum. Belum jadi purnawirawan. Belum. Masih aktif. Tapi nggak ada job. Oke. Lu nyebut purnawirawan. Gue kan mengikuti tulisan. Dan gue ragu. Gue tahu ini gue ragu. Aduh, kayaknya bapak ini belum purnawirawan deh. Masih sisa setahun apa berapa bulan gitu. Tapi gue nggak tahu kebenarannya. Kurang sumber. Gue tanya, WO, ini purnawirawan bukan? Udah bang, udah sesuai aja, sesuai. Bener ya? Gue ambil, gue ambil. Asisten, lu saksikan. Ini ya saksinya, oke. Kamu aman? Oke, aman. Ada gue bacakan. Bapak, titik-titik jenderal purnawirawan, titik. Kan? Terus dia senyum aja dari bawah kan. Disilakan bapak untuk naik. Dia naik kan. Gini, naik. Begitu dia deketin gue. Saya jangan dipensiunkan duluan mas. Siap, aduh. Saya jangan dipensiunkan duluan, mas. Jangan dipensiunkan dulu mas. Siap, bapak. Aduh, belum purnawirawan. Bapak, kami keliru bapak, mohon maaf. Ya, saya belum pensiun ya, tolong ya. Akhirnya dia salam. Saya begitu lihat dia jalan menyalam, saya juga lihat ekspresi klien saya yang juga tidak senang dengan penyebutan itu. Jadi seolah-olah kayak, ini bapaknya datengin dia mau terus dia ngeliatin gue kliennya kayak Cok, come on dong. Aktif dong. Lu bayangin gue udah dikenal bro.
Akhirnya lewat salam. Saya udah revisi langsung. Kami mohon maaf untuk kekeliruan penyebutan kami tadi. Kami saya sebut, bukan saya. Kami itu rame-rame kan, jamak. Kami mohon maaf sekali lagi Bapak. Titik-titik jenderal, titik. Suatu kehormatan Bapak. Jadi saya bungakan lagi kalimatnya. Berharap bisa menjadi penebusan dosa kan. Ya udah, sayangnya waktu itu gue nggak punya kesempatan untuk ngomong lagi sama dia. Karena itu udah cabut duluan kali. Lu masih nge-MC. Iya. Ya udah bro. Lu ikutin baru rumahnya lagi nggak? Hampir tadi. Akhirnya gue kirim orang pakai Alkom juga. Gimana? Kucuran aman? Lebih aneh. Oh bahkan lu juga masih ada sempat ngelakuin kesalahan gitu ya Cok ya? Iya dong. Aduh iya dong. lagi. Sekali lagi gue tebelin nih. Lu persiapan matang aja. Sangat mungkin terjadinya sebuah perubahan tiba-tiba atau namanya dinamika. Tapi mengatasi dinamika itu dengan persiapan yang matang akan jauh lebih objektif, lebih tenang, lebih elegan daripada lu datang buru-buru ke tempat acara. Betul. Tidak punya data, nggak punya bahan, nggak mengisi, panik yang ada. Akhirnya lu hanya bisa menebalkan suatu pesan yang belum tentu benar. Contoh, ya mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Itu kan sama sekali tidak objektif gitu. Nah, gue ngomong sama saudari kita itu bro, gue katakan secara lembut dan tulisan gue tegas, gue tidak mendiskreditkan dia sama sekali. Bahkan gue bisa bilang bahwa terima kasih, kesalahan kamu menjadi pembelajaran bagi kita. Tetapi kamu harus tetap tegak kepala, hadapi masa depan kamu yang masih ada dan tidak akan hilang harapanmu. Saya kuatin dia. Ada viral. Keren. Harus bro. Harus. Ini diajarin. Ini semua lu ajarin ke sekolah public speaking lo. Benar. Apa namanya? Choki Sitohang Speaking Incorporation. Ush, mantap. Betul. Kami ngajarin pondasi, kami ngajarin sudut berpikir, sudut bertindak, naluri intelijen, insting dalam menghadapi publik, tekanan publik, psikologi massa, psikologi audiens, artikulasi, nada, tone, volume. Di sekolah diajarin semua? Semua diajarin. Gimana lu ngajarin orang yang dia buta sama sekali sama public speaking, nggak punya keberanian sama sekali, belum pernah ngobrol sama sekali. Pernah nggak dapet murid kayak gitu? Pernah. Nah, lu ngajarinnya gimana? Di setiap angkatan kami buka, hari ini sudah angkatan 22. Oke. 22 angkatan. Orang berpikir 22 jadi angka besar dan setiap tahun gitu. Enggak. Ini kan kursus. Jadi kursus singkat ini 10 kali pertemuan. Berarti satu angkatan selesai dalam waktu 10 kali. 10 kali pertemuan alias 1,5 bulan. Oke. Nah, oke lah 22 angkatan cukup baik menurut kami. Di setiap angkatan antara 7 sampai 12 murid yang kami terima, ada aja si super introvert. Ada aja orang yang mendaftar pun dia tuh getar-getar gitu. Ini bener gak sih gue daftar ke sini? Ini. Terus gimana tuh yang ngadepin gitu gimana? Untungnya kan mereka berkelompok. Jadi datang ini berkelompok. Dan kami sebagai para mentor sudah bisa menilai dari wawancara pertama. Kami gunakan metode namanya TNA, Training Needs Analysis. Menganalisa kebutuhan latihan. Jadi kami sudah dapat latar belakang psikologinya. Super introvert, sangat pendiam, nggak ditanya nggak ngomong. Makan rebusan itu udah ada. Makan rebusan. Iya, habis direbus digoreng. Klepto teman sebangku. Lebih bahaya. Ya, jalannya mundur. Lebih bahaya. BAB sembarangan. Lebih bahaya. Jadi ketika kami melihat ada murid seperti itu, kami udah memperlakukan dia. Pertama, penerimaan kami tinggi sama dia. Dia yang paling butuh untuk diangkat. Dia yang paling butuh untuk merasa diterima ketimbang orang-orang modelnya Gofar. Iya betul. Yang datang sana udah tinggal nyantai lipat kaki. Bang, saya udah liatin abang. Dia juga kayaknya pengen ngomong si introvert itu, bang, saya udah lihat abang di medsos selama ini. Tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan itu. Nah, penerimaan namanya acceptance itu kekuatan terbesar. Lo nggak perlu membedakan orang hanya karena latar belakang dia yang kurang. Nah, pertama acceptance, yang kedua, gue kenalin dia sama teman-temannya secara formal. Bukan hanya dibiarin berenang bareng. Gini, Gofar, bisnis gue ini
orang pernah kritik, ya, terutama orang-orang yang naluri intelijennya tinggi, akademiknya bagus, ya kecerdasannya di atas rata-rata. Kritiknya gini, lu ngapain ngajarin orang ngomong? Orang tuh lahir aja udah bisa ngomong katanya, ibaratnya gitu. Lu ngajarin orang ngomong, kayak ngajarin ikan berenang. Jawaban gue gini, oh iya Pak, betul. Kami seperti ngajarin ikan berenang. Tapi bahkan ikan pun harus diajarin dengan siapa dia berenang. Dengan siapa dia berenang. Betul. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia lekat, dia akan menjadi seperti itu. Murid-murid peserta didik yang memang introvert, yang butuh dukungan, butuh diangkat hidupnya. Gua kenalin secara formal di depan yang lain. Kenalin, ini social entrepreneur. Yang ini lawyer ya, pengacara. Kenalin nih teman kamu latar belakangnya ini. Saya minta mereka bersalaman dan berinteraksi, tukar nomor dan aktif di grup WA. Itu dulu. Cerita masih panjang sampai pada titik bahwa ketika dia ditanya, kamu mau menyampaikan apa? Apa perasaan kamu hari ini? Dari mulai yang lain aja dulu Bang. Gitu. Sampai akhirnya dia mulai berdiri, mulai saya senang ada di sini. Terima kasih Mas Coki. Duduk lagi. Itu udah kemajuan buat dia. Karena setiap orang datang ke kelas itu dengan membawa trauma yang berbeda. Oh bener sih, acceptance itu paling utama ya. Untuk orang kayak merasa, iya lagi, ini tempat gue lagi gitu. Itu dulu ya harus lo. Sampai yang advance lagi apa? Yang lebih tinggi adalah, dan ini cukup menjadi idola, primadona lah. Salah satu menu pelatihan kami adalah disebut private coaching. Oh, jadi langsung satu orang gitu? Mano imano, ya. Mano imano artinya man to man, orang dengan orang. Dia berhadapan dengan 3 mentor. Saya dan 2 co-founder kami. Kami memang mengerjakan ini bertiga secara eksklusif. Klien-klien seperti ini khusus. Biasanya pejabat publik, perwira-perwira tinggi, pengusaha tertentu, atau orang-orang yang memang lagi mempersiapkan untuk sebuah goal tertentu dalam hidupnya. Kayak politik misalnya, kampanye, keterpilihan, proyek, presentasi di depan calon investor. Itu mereka ambil private coaching 4 kali, 5 kali pertemuan, betul-betul di bor sama kami, drill kan, di bor, digali, diarahkan cara bicaranya. Oh gitu, sampai service sampai situ ya? Iya. Gokil. Iya. Gila, lu kan kalau jadi pejabat lu kan bagus omongannya Cok. Kan bisa gitu menyihir lagi kampanye. Tapi pernah masuk politik kan? Pernah ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan legislatif. DPR RI. Oh lu pernah masuk partai apa? Tahun 2000 yang pertama ya. Yang pertama tahun 2019. Dulu gue bergabung dengan Perindo. Untuk daerah pemilihan di Jawa Barat 1. Mencakup kota Bandung, kota kelahiran gue, dan kota Cimahi. Itu 2019. Belum terpilih. Puji Tuhan. Tak bersyukur kita. Karena pembelajarannya mahal. 2024 kemarin gue masuk lagi untuk ikut kontestasi itu dengan kendaraan Partai Nasdem. Untuk Jabar 6. Jabar 6 itu wilayahnya kota Bekasi dan kota Depok. Dan puji Tuhan belum terpilih juga. Akan coba lagi gak? Belum tahu Gofar. Gue mesti doa khusus soal ini dan gue akan lihat situasi nanti ke depan. Karena gue sekarang non partisan, gue adalah seorang gak ada partai agen lepas non partisan. Kami bekerja kembali kepada koridor melayani negara. Dan negara membutuhkan yang tidak berwarna supaya kami bisa berbagi ilmu, public speaking terutama untuk mereka juga. Kedepan gue belum tahu Gofar, gue minta petunjuk lu deh. Tanya sama gue. Gue nyari donatur. buat maju ke depannya ya. Oke, kita mantap. Sekarang kita masuk ke segmen STMJ. Subscribe, bertanya, mari jawab. Imam Muajiz. Bang, acara paling kocak apa yang pernah di-MC-in dan acara apa yang paling dikenang sampai sekarang? Acara paling kocak apa yang pernah di-MC-in? Waduh. Take me out, banyak kocak-kocak pas itu.
Gue ada satu acara, tapi konteks di MC-in sebenarnya kurang pas ya. Host. Kalau saya sih host ya TV. Dulu gue pernah bawain acara sama Ivan Gunawan. Acara apa? Itu acara isinya dari awal sampai akhir ketawa terus. Acara apa? Aduh, namanya. Jadi ini kompetisi orang di dalam satu tempat ruangan gelap. Terus mereka ntar dipegangin sesuatu, kepiting gitu ya? kepiting ini apa gitu kan, tebak kan. Kayak X Factor gitu ya? Iya semacam itu, tapi gelap. Jadi kami berdua dari studio pakai monitor ketawa-ketawa aja, kita ngeliatin ekspresi orang yang ketakutan. Fear factor, ya gitulah. Lembek-lembek gitu. Iya, Dia apa gitu. kan orang bisa banyak berasumsi kan ini kotoran atau bukan, ini kue atau gitu. Nah itu yang paling kocak menurut gue karena gue nggak berhenti ketawa. Ya sama Ivan ya saat itu dia ketawa terus ya gue dan ketawa kan menular kan, nggak perlu ada alasan kan. Dia baru ketawa aja terus gue kayak apalagi kalau gitu ketawanya kocak. Ketawa kocak betul. Jadi itu cukup dikenang, tapi gue lupa lagi nama acaranya apa. Total Blackout Indonesia. Thank you Mas Thomas. Makasih udah ngingetin. Namanya Total Blackout Indonesia. Oh, tahu mulu tuh. Total Blackout. Kayak berasa gak kerja ya kalau ketawa mulu. Tapi gue juga mikir keras. Gimana caranya ya bisa kasih komentar-komentar yang nyegerin, membangun. Sementara gue tuh kan senengnya nyegerin orang, membangun orang. Ini gue malah ngetawain orang gitu. Jadi agak bertentangan sama batin gue. Gue mendingan bawain acara Mario Teguh tapi digelapin. Itu udah lama cuy. Total Blackout. Apa? Udah lama. Udah lama. 2011 kali 2012. Oh, tuh Antv. Imam Udah ya. Mam, jangan tanya Mama. Total Blackout pokoknya. Mau ketawa itu mah. Berikutnya. Free Pan. Kasih tips biar gak direndahin sama orang berpangkat dong bang. Wah ini gila. Gue makan gorengan. Ini gua banget lagi. Baru-baru ini. Oh gitu. Awal tahun. Serius lu? Lu nggak monitor? Kenapa? Wah ini lagi viral sebenarnya. Gua sampai diundang di Bang Helmi Yahya. Helmi Yahya bicara. Khusus tuh ngomongin ini. Ntar gue taruh lagi. Terus? Bro, gue ya benar ini dia pasti nanya ini si Fraipan ini gara-gara dia baca tulisan gue di IG, kemudian diangkat ke siniar dan sampai hari ini masih viral karena ada orang berpangkat bintang 3 di sebuah lembaga negara terhormat yang merendahkan profesi gue. Oh tahu, iya. Marah-marah nggak jelas bro. Padahal gue nge-MC di sana diundang secara profesional, ada kontrak, harganya juga spesial, kita bantu negara. Tiba-tiba dia masuk ruangan, main dobrak aja dia teriak-teriak, suruh gue tinggalin acara. Gitu. Udah tinggalin gitu. Tapi dia bisa jadi datang ke ruangan gue saat itu juga dengan luka ya. Orangnya memang terluka sepertinya. Dan miskomunikasi, terima informasi yang salah tentang gue, jadi marahnya ke gue gitu. Nah, karena pertanyaan dia kasih tips dong biar nggak direndahin. Ya, Fraipan atau Fripan, lu nggak bisa ngendalin situasi, nggak ada yang bisa. Situasi bisa berkembang kapan saja, terjadi apapun yang kamu nggak harapkan. Tetapi respon kamu jauh lebih penting daripada orang itu ke kamu. Nah, respon lu saat itu apa? Saat itu respon gue adalah tenang. Gue jadi mengulang kata ini kan. Tapi gue rasa gue orang yang cukup tenang sih. Gue percaya dalam ketenangan ada kekuatan. Jadi waktu dia teriak-teriak dan gue lihat dari jarak kira-kira 3 meter, bisa 2 meter. Gue lihat seperti ini, dia marah, mukanya melotot, matanya sinis. Dia teriak, gue gak teriak. Gue sebut jabatan dia, misalnya jabatan dia sekretaris ya. Saya sebut Pak Sekretaris, ada masalah apa Pak? Saya bilang gitu. Dan dia gak jawab. Dia teriak lagi. Udah tinggalin aja. Udah tinggalin gitu. Terus dia balik kanan dengan seluruh ajudan protokolernya. Gue samperin. Gue kejar dari belakang, ngikutin sebenarnya gue. Jaraknya kira-kira 2 meter dari belakang dia. Memang waktu itu hati gue tuh gejolak. Pikiran gue berkecamuk. Pilihan gue nih apakah gue tarik nih bahu nih orang. Apa gue tanya atau gue panggil. Pak. Apa masalah Bapak? Gitu. Atau gue belum tahu nih. Karena gue masih jalan ngikutin dia. Tiba-tiba dia belok ke kiri. Dia masuk ruang VIP. Ruang di mana ada pimpinan di situ. Ini orang nomor 2. Ada nomor 1-nya di situ. Dan orang nomor 1-nya gue kenal. Tadinya gue mau ikutin dia belok, gue masuk juga. Mau gue konfrontasi lah. Itu udah rencana kan? Namanya ada plotting ya dalam pikiran kita.
cepat sekali berpikir. Tapi saat itu juga di hati gue tuh, gue percaya itu suara Tuhan. Tuhan tuh ngomong lembut sekali sama saya. Dia bilang gini, Cok, lihat tuh jiwa-jiwa yang nunggu kamu di ruangan. Cepat banget lembut. Pikirin orang-orang yang nungguin kamu tampil. Akhirnya orang itu belok ke kiri, gue lurus. Gue masuk ke balairung, ke ruang acara utama. Masuk, gue lupakan yang di belakang. Gue fokus pada acara gue. Tetap lanjutin? Lanjutin bro. Karena gue ngeliat banyak orang, jemaat. Karena itu perayaan Natal. Padahal udah disuruh stop nih MC nih. Dia nggak suruh stop, dia bilang udah tinggalin aja. Itu bahasanya bisa dimaknai banyak, bersayap. Dan belum mulai kan acaranya saat dia teriak itu kan. Gue lanjut, gue buka acaranya dan gue menyambut orang itu masuk ke dalam ruangan. Yang terhormat kan biasa kan. Dia juga datang. Tapi gue selesaikan apa yang gue mulai. Gue tidak one prestasi. Gue tidak menurunkan standar pelayanan gue di atas panggung, di depan audiens. Itu respon gue bro. Respon gue adalah azas profesionalitas. Banyak orang yang mendengar cerita ini dia bilang, Cok kalau gue jadi lu, gue mundur. Gue tinggalin tempat. Ya bisa aja sih bang. Kalau ngikutin nafsu, emosi bisa. Tapi konsekuensi yang akan saya hadapi jauh lebih besar. Nah lu tulis itu di story? Gue tulis itu di feeds Instagram. Ya. Dan di TikTok gue enggak juga. Gue tulis dalam tulisan yang gue pikirkan bisa setengah hari. Dan baru gue tulis beberapa hari setelah kejadian, setelah gue merenungkan bahwa kejadian ini harus jadi pembelajaran buat rekan-rekan MC, kita semua yang ada di dunia panggung. Karena bisa jadi kita pernah disepelekan oleh orang yang punya pangkat dan jabatan. Betul. Tuh, free pen jadi tenang intinya. Tenang dulu. Dan harus profesional. Profesional. Apa yang udah dimulai, dikontrak, ya kelarin kontrak udah. Apa yang kau mulai, kau selesaikan itu. Dalam kehormatan, dalam wibawa. Ketika kamu punya sikap berdoa, berdoalah sepanjang kamu nge-MC. Gak usah kedengeran doamu. Karena itu batin kamu sama Tuhan. Dan dialah yang memberi kekuatan. Mantap. Coki Sitohang. Mantap. Dan buat teman-teman yang pengen belajar public speaking tuh ada sekolahnya. Jangan sekolah dulu deh kalau misalnya emang kayak jauh gitu kan. Bisa lihat Instagramnya. Terima kasih bro. Nih gue yakin banget nih ya di bawah komennya 2 SKS belajar nge-MC with dosen Coki Sitohang. Gue yakin banget kayak gitu-gitu komennya. Ada lagi yang lain. Apa? Daging semua. Daging semua nih. Amin. Ada parodi lu ngeliatnya gimana sih? Lucu. Iya lucu. Gue kaget Far. Jadi gue tuh baru ngeh semingguan ini. Gue pikir cuma matriks di handphone gue. Begitu gue buka loh kok gue lagi. Maksudnya tentang gue gitu. Terus gue bandingin ke orang lain, gue cek ke istri gue, Mam ini kenapa begini? Itu lagi FYP katanya. Gue soalnya dulunya bukan orang medsos banget, sekarang harus adaptasi. Terus orang banyak komentar, banyak DM, Bang nggak apa-apa ya gue parodiin. Gue lihat pengikutnya banyak banget lagi. Bang, saya nggak ada masalah ya. Saya ngelihatnya ini kreativitas manusia. Terus kebaikannya adalah bahwa orang belajar dari cara gue memperlakukan orang lain. Karena apa yang kelihatan di kamera sebenarnya gue udah latih di balik kamera. Itu kebiasaan gue, hanya bedanya sekarang ada yang ngunggah aja. Ya silahkan, yang penting orang belajar, ambil hikmah gitu. Dan kocak loh. Itu kocak banget. Itu kocak banget sih. Gitu ya bro. Dan orang yang parodiin itu kocak kayak ayo gitu. Dan kayak nggak penting-penting kalau kan orang-orang ini. Ini kameramen. Ayo. Tapi seru aja inspirasi lah Cok. Iya amin. Tepuk tangan buat Coki Sitohang. Selalu buat apapun yang lo kerjain Cok. Selalu humble, selalu ngasih ilmu yang positif ke orang-orang ya enggak. Selalu menjadi Coki Sitohang yang kita kenal. Laksanakan perintah lu dan laksanakan arahan lu. Gue bersyukur banget diundang ke sini. Terima kasih udah bisa ngobrol. Salam buat ade lu ya. Oh, gue sampaikan. Thank you banget udah jadi penyambung kita. Dia lagi sakit hari ini, minta doa. Semoga sembuh ya. Amin. Thank you Coki. Thank you. Siap. See you soon. Bye. Bye brother. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton PWK. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semua. Thank you.